Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan Silakan. Bunda Zuma. Iya, makasih. Saya sempat mendengarkan ya, teman-teman, mohon izin, Bang Al dan semuanya. Jadi terkait dengan adanya konsep, ini lagi-lagi kita berbicara mengenai konsep. Kenapa kemudian ada agama yang menjadikan para nabi sebagai tameng di dalam melegalkan penyembahan terhadap manusia dengan konsep Tuhan pencipta langit dan bumi dengan kemahakuasaannya kemudian menjadi makhluk. Apakah ini benar adalah ajaran para nabi atau justru ini adalah siasat iblis di dalam menyesatkan anak keturunan Adam? Maka perlu diteliti kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam menerima Torah, apakah di situ ada unsur kerjasama keterlibatan iblis? Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil, apakah di situ ada keterlibatan iblis? Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, apakah di sana ada keterlibatan iblis? Nabi Musa mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Isa demikian, dan juga Nabi Muhammad sama, mengajarkan tiada Tuhan selain daripada pencipta langit dan bumi. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah Kristen, adanya Tuhan yang terbentuk menjadi manusia. Ini tanda tanya besar. Dari mana konsep ini berasal? Pencipta langit dan bumi dengan kemahakuasaannya menciptakan dirinya menjadi manusia. Padahal kalau berbicara mengenai kemahakuasaan, itu berbeda dengan penciptaan. Kalau Tuhan mengadakan makhluk di luar dirinya, maka itu yang bekerja adalah sifat pencipta. Kalau Tuhan mengadakan kemudian sekutu bagi dirinya, maka itu sudah pasti bukan Tuhan. Nah, ini yang menjadi catatan penting di tengah-tengah kita adanya agama Kristen, tetap kita menghargai, tetapi ketika kemudian disajikan, diberitakan, diperintahkan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk termasuk Islam, maka Islam diperintahkan mendengarkan dan menelaah kemudian adanya Tuhan menjadi manusia, maka ini harus kita bantah. Tuhan menciptakan Yesus itu baru betul. Bagaimana pengakuan Yesus? Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku, berarti Yesus ciptaan. Nah, ini mungkin kita bisa diskusikan dengan teman-teman sekalian, karena ini adalah hal yang sangat-sangat krusial untuk kita diskusikan. Silakan. Bang Suma, benar, aku datang bukan kehendakku, tetapi Bang Suma harus juga baca di ayat-ayat yang lain, bahwa di situ ada kolerasinya, bahwa di mana firman itu turun menjadi manusia, bahwa aku dan Bapa itu adalah satu. Sesungguhnya mereka adalah satu, dan nyatanya bahwa Yesus itu, bahwa dia kembali dengan mulia, dia mati dan dia bangkit kembali. Nah, tidak ada satu orang nabi pun yang mati dan bangkit kembali. Dan dia akan datang lagi, berarti bahwa Yesus itu dia adalah Allah itu sesungguhnya, Bang Suma. Jadi konsep kekristenan itu memang finally kita sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terlepas misalnya Islam membantah itu tidak ada masalah. Karena itu memang pemikiran atau pemahaman dari konsep keislaman itu berbeda dengan konsep kekristenan. Sehingga ya memang kalau misalnya ada perbantahan, memang sudah dari sananya bahwa akan ada penyesat-penyesat yang datang untuk menyesat domba-domba yang sudah percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan. Oke, baik. Mohon izin sahabat yang lain. Jadi inilah yang saya katakan bahwa di tengah-tengah kita itu pasti ada konsep yang keliru. Konsep kelirunya yang pertama ketika bukan domba mengaku domba. Bukan Bani Israel mengaku Bani Israel. Bukan pengikut para nabi ngaku pengikut para nabi. Pentuhan Yesus ngaku-ngaku pengikut Yesus. Serigala berbulu domba ngaku-ngaku domba. Ini memang penyesat itu ada.
Dan konsep keliru itu harus diluruskan. Kenapa? Karena ajaran ini diperintahkan untuk diajarkan kepada generasi Islam juga. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, termasuk anak-anak Islam. Harus diinjilin anak-anak Islam itu, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Maka keberadaan kami kemudian membantai itu. Jadi jangan salah paham, jangan tersinggung, jangan merasa terhujat, jangan merasa kemudian dikucilkan. Tetapi kewajiban kami untuk menghalau ajaran penginjilan kepada umat Islam yang mengajarkan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia. Silakan dengan konsep saudara, tapi sangat disayangkan konsep itu adalah konsep yang tidak diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan itu, bahwa pencipta langit dan bumi menjadi aku. Tak ada. Bahkan dengan pengakuan Yesus yang saya katakan tadi, Yohanes 8:42, menggugurkan semua akal-akalan yang ada. Coba Anda mengatakan itu iman kami. Betul, itu iman saudara, kita menghargai. Tapi pondasinya bukan karena pewahyuan, tapi karena iman yang berdasarkan atas akal-akalan. Kenapa? Karena dalil sudah dijauhkan. Yang ada adalah iman. Kalau iman sudah diteguhkan, maka semua dalil akan tunduk kepada apa yang menjadi hal yang kita imani. Contoh, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sesungguhnya kalau kita ingin menggunakan data akal, antara makhluk dan juga Khalik pencipta, siapa yang maha berkehendak? Siapa yang maha berkehendak? Siapa yang menentukan segala aspek kehidupan manusia? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tentu dia yang maha berkehendak. Siapa yang mengizinkan daun kering itu berjatuh? Siapa yang mengizinkan kemudian pesawat itu terbang? Kapal laut kemudian berlayar di tengah laut. Itu siapa? Atas izin siapa? Atas kehendak siapa itu bisa terjadi? Tentu atas kehendak Sang yang maha berkehendak. Kita dudukkan Yesus. Jauh sebelum Kristen di Indonesia ini ada, dari mulutnya sendiri dia mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Aku atas kehendakku. Kalau demikian berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena ternyata apapun yang menjadikan Kristen tunduk berserah diri menyembah kepada Yesus, Yesus yang disembah ini kedatangannya pun bukan atas kehendaknya. Lalu mau kayak mana lagi? Ada oknum yang dituhankan yang tidak maha berkehendak. Kayak mana? Maka saya katakan konsep itu tolong coba dipikirkan lagi. Kalau masih bisa diluruskan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Artinya Yesus, Sang Yesus bukanlah yang maha berkehendak. Dia masih pesuruh. Dia masih kurir. Tapi dituhankan. Malah dalil demi dalil. Apa kata di dalam Yohanes 3 nomor 16, Bung? Ini berat untuk Anda terima. Tapi mau kayak mana lagi? Itu tertulis dalam kitab saudara. Begitu besar kasih karunia Bapa. Apakah Yesus Bapa? Bukan. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, Bapa kemudian menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada anaknya, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak akan mati di dalam dosanya. Yang menolak mati dalam dosa. Sekarang, yang menjadi tolak ukur yang harus dipercaya siapa? Bapak-bapak gereja, Paulus, pengarang kitab kanonik, pendeta, pastor, jemaat Kristen, atau Yesus? Orang berpikir, Bang, orang sehat akal pasti berkata, menurut Yohanes 3:16, yang harus dipercaya adalah Yesus. Nah sekarang, mari kita kembali kepada Yesus. Percayakan kepada Yesus. Wahai Yesus, kamu ke atas muka bumi ini, katanya kamu Tuhan ya, yang menjadi manusia. Apa kata Yesus? Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Lah, kalau Anda datang bukan atas kehendak Anda, berarti yang berkehendak Anda datang itu bukan Anda. Ya emang, Bapakku lebih besar daripada aku. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Bapakku yang di surgalah yang melakukan itu semua. Aku hanya perantara. Tetapi oleh karena iman sudah kuduk menjadi level tertinggi, maka semua dalil-dalil yang digunakan Yesus terpatahkan oleh doktrin. Nah sekarang siapa yang tepuk tangan? Ketika ada makhluk yang tidak berkehendak dituhankan. Yang tepuk tangan siapa di sini? Sedangkan
kami umat Islam diterangkan sangat jelas, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai umat Islam yang diinjilin, jangan kau mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya yang mengajarkan kalian menyembah kepada sesama kalian manusia itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, ini saya harus sampaikan. Kenapa? Karena Kristen juga diperintahkan untuk menginjili umat Islam. Jadi silakan Anda bantah, buktikan bahwa yang maha berkehendak itu adalah Yesus. Silakan Bang. Coba saya menjawab bahwa di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 38 itu saya belum bahas, bahwa saya mau sampaikan bahwa Yesus itu dia sudah ada sebelum Abraham ada. Itu saya mau menjawab bahwa Yesus itu sudah ada, ya, bahwa dia sudah ada sebelum Abraham, sebelum bumi ini terbentuk dia sudah ada, ya. Tapi yang kita kenal saat ini adalah Yesus Kristus. Dulu orang mengenalkan dia adalah Elohim itu sendiri, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengakui bahwa semua bangsa mengakui dia, termasuk kami, orang Indonesia juga harus menyembah dia, ya. Nah, karena berdasarkan Yohanes 4:1-38 bahwa percakapan dengan perempuan Samaria, ya, kita lihat, kita lihat ya, bahwa di mana Yesus datang dan seorang perempuan Samaria ini dia bukan orang Yahudi, bahwa dia orang campuran, ya. Tetapi Yesus tahu bahwa dia itu siapa. Nah, oleh karena itu Yesus berjumpa dengan seorang Samaria tersebut, bahwa Yesus meminta air kepada dia. Pada waktu tradisi orang Yahudi bersinggungan dengan orang yang bukan Yahudi itu sudah berdosa, ya. Tetapi bagaimana Yesus itu datang menjumpai dia? Bahwa Yesus ingin memperkenalkan dirinya bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, tetapi bagi seluruh umat manusia termasuk Bang Suma juga. Tetapi bukan berarti kami menginjil Bang Zuma itu terlepas. Kalau misalnya Bang Zuma atau dengan kawan-kawannya tidak menerima hal itu, tidak ada masalah. Dan itu pun Yesus berkata bahwa ketika kamu pergi dan diterima oleh orang di rumah itu, maka duduklah dengan mereka. Tetapi ketika mereka menolak, maka pergi, kebaslah kakimu dan pergi. Itu tidak ada masalah karena itu adalah masalah keimanan. Maka Yesus berkata, jika engkau tahu bahwa tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, ya. Coba kata Yesus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya, bayangkan Tuhan, ya, dia katakan, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh? Itu kali ini kata garis bawain Bang Suma, bahwa dia mengatakan Tuhan memperoleh air hidup ini. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ya, serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suami dan datang ke sini. Kata perempuan ini, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Luar biasa, Tuhan itu bisa tahu bahwa si perempuan itu punya 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Wah, luar biasa kan? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Ingat, kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
Kami menyembah apa yang kami Kayaknya sebab kepanjangan ya. akan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jangan Bapa poinnya tuh. menghendaki penyembah-penyembah demikian. Poinnya aja bang, ini Roh, kepanjangan dan kayaknya barang nih. siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah itu dia. Maka saya mengatakan bahwa kita tidak lagi bukan berbasis terhadap orang Yahudi, tetapi Yesus mengajarkan kita untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kayak gitu. Oke, baik. Kayak gitu Bang Suma. Itu cukup dulu di situ. Oke. Jadi saudaraku, Anda sedang menjelaskan doktrin dan iman Anda dengan mengais-ngais pernyataan-pernyataan Yesus dengan cara Anda melupakan siapa Yesus menurut Yesus. Kan tadi saya awali, aku datang bukan atas kehendakku. Anda membantah dalil itu dengan mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Itu tidak bisa mengobati, bisa mengobati konsep yang Anda bawa, konsep yang luka. Aku datang bukan atas kehendakku, gugur semua. Pembenaran apapun yang Anda lakukan sekarang, itu semuanya gugur dengan sendirinya. Anda mengatakan alur cerita di dalam Yohanes 4 yang tadi Anda baca. Justru ketika Yesus menjelaskan tentang dirinya, menjelaskan tentang minuman, menjelaskan tentang makanan, atau apapun itu, endingnya orang-orang percaya pada masa itu bahwa dia adalah nabi. Anda sendiri yang membacanya. Seorang nabi datang menjadi nabi memang benar, bukan atas kehendaknya sendiri. Coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka pada dirinya ada roh Allah yang tak terbatas. Yesus melakukan itu. Kenapa Yesus melakukan itu? Pertama, dia nabi. Roh Tuhan padanya tidak terbatas. Jadi kalau Yesus ingin membelah bumi, dia belah bumi ini. Kalau Yesus kemudian ingin membagi bumi ini menjadi tiga bagian, terbagi 3 bagian bumi ini. Ketika Yesus ingin membangkitkan orang mati, bangkit orang mati tersebut. Ketika Yesus ingin membuat orang lumpuh berjalan, berjalan orang tersebut. Kenapa rupanya? Karena Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus itu adalah manusia yang datang bukan atas kehendak dirinya sendiri, tapi atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang salah dengan itu semua? Apa yang salah? Sedangkan Yesus mengatakan, coba Anda lihat narasi yang Anda bangun tadi. Lanjutkan ke data 34. Kata Yesus kepada mereka, kepada Bani Israel loh ya, bukan kepada Kristen. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini apa maksudnya? Kesaktian Yesus, mukjizat Yesus, kekuatan Yesus. Apakah itu dari dirinya sendiri? Bukan. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pendeta. Yohanes Pembaptis, apalagi hanya pendeta, apalagi hanya bapak-bapak gereja, apalagi jemaat biasa. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, dan seterusnya, bla 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 bla. Pekerjaan-pekerjaan itu justru yang sedang aku lakukan sekarang ini bersaksi. Jadi pekerjaan yang membuat Anda menuhankan Yesus, justru pekerjaan itulah yang bersaksi kalau Yesus itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, kalau Anda mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, Salomo jauh lebih hebat, Bung. Salomo jauh lebih hebat. Di dalam Amsal 8 nomor 22 Anda baca satu runut, apa yang dikatakan Salomo? Aku ada sebelum langit digariskan. Aku ada ketika samudra hendak diciptakan. Aku ada ketika alam semesta kemudian ingin diadakan. Salomo yang berkata seperti itu. Yesus ada sebelum Abraham ada, itu nggak ada apa-apanya. Lalu kemudian untuk menenggelamkan data itu supaya tidak dianggap sebagai pembenaran menuhankan manusia, Anda baca Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Saya ulang, Anda baca Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Di situ dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jangankan Yesus, kita ini sudah dipilih oleh Tuhan sebelum langit dan bumi diadakan.
Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 172, sebelum kemudian semua ada yang nyata di depan kita ini, Tuhan lebih dulu telah menciptakan kita dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau Anda melihat di Pengkhotbah 3 nomor 15, Pengkhotbah 3 nomor 15, Anda baca, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah ada. Allah mencari yang sudah lalu. Ini bukti akurat bahwa pernyataan Yesus itu bukan jadi alasan untuk menuhankan, kecuali kembali kepada pernyataan saya tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kecuali kita ingin menjadikan setan itu sebagai teman. Padahal Al-Quran mengatakan, inna syaitan lakum adu fattakhizuhu aduwwah innama yad'u hisbahu kun ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Musuh kita itu adalah setan. Tuhan mengatakan perlakukan dia sebagai musuh. Jangan kau rangkulan dengan setan di dalam menyesatkan umat manusia. Beritakanlah Injil kepada seluruh umat manusia. Salah satu Injilnya adalah Yesus yang datang dibunuh kita adalah Tuhan. Ini yang harus kita musuhin. Ajaran yang kayak begini yang harus kita musuhin. Minimal kita menjaga akidah umat kita dari ajaran yang kayak begini. Ada perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya beritakanlah Injil kepada umat Islam, utamanya yang awam, bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah datang menjadi manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Beritakan itu. Kami muncul kemudian mengatakan, stop, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sungguh, inna syaitana lakum aduwwum fattakhizuhu aduwwa. Setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia, perlakukanlah dia sebagaimana musuhmu. Jangan kau kasihi, karena dia setan. Nah, untuk itulah saudaraku, kembali kepada pola pertama. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kemudian Anda mengajarkan untuk menyembah makhluk yang tercipta, yang datang ke atas muka bumi, bukan atas kehendaknya sendiri. Itu adalah kesalahan fatal. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Anda sedang mempraktekkan bahwa orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan. Oke, terima kasih. Salam kenal saya Pak Suma, salam kenal saya Pendeta Dede Dula. Silakan, salam kenal Pak Pendeta. Ya, saya dari Manado nih. Ya, Iya, jadi Pak Pendeta, saya mau kasih tanggapan ya. Jadi begini, ketika semua mengangkat sebuah ayat yang mengatakan di mana Yesus bilang bahwa dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Jadi Pak Suma itu harus memahami konteks yang ditulis dalam Alkitab. Ya, kalau kita bisa mengerti konteks yang dimaksudkan, maka tidak sulit kita akan memahami kalimat yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa sampai Yesus mengatakan bahwa aku tidak datang atas kehendakku sendiri? Karena pada waktu itu ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang dari atas. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang dari Bapa. Itulah sebabnya segala kesaksian dan apa yang disampaikan oleh Kristus, dia mengatakan kepada para pendengarnya bahwa saya datang bukan hanya atas kehendakku sendiri. Yesus datang ke dalam dunia juga atas kehendak dari Bapa yang di sorga. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat dalam Alkitab, banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menuliskan peneguhan yang disampaikan oleh Bapa. Satu kali ketika Yesus naik ke atas gunung, ketika dia berfellowship dengan Bapa di sorga di dalam doanya, dia membawa 2 orang murid yang bernama Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 murid yang dibawa. Ketika Yesus selesai berfellowship dengan Bapanya di dalam doanya, tiba-tiba Yesus berubah rupa. Kemuliaannya sedikit dinampakkan, yakni wajahnya bersinar. Ya, jadi wajah Yesus bersinar. Kemudian di situ tampil yang namanya Musa dan Elia. Pada saat itu kemudian Petrus pun berkata, kami merasa bangga berada di sini karena mereka melihat Musa dan Elia, tentu saja. Dan mereka berkata, kalau boleh izinkan kami membangun 3 mezbah, 1 buat engkau, Yesus, satunya lagi buat Elia, dan satunya lagi buat Musa. Tiba-tiba ada awan kabut yang turun.
Dan dari dalam kabut itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka ketika kabut itu hilang, Elia tidak ada, Musa tidak ada, yang ada hanyalah Yesus. Seolah-olah benar-benar kalimat itu dikonfirmasikan dan ditujukan kepada Yesus. Jadi waktu Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan hanya atas kehendakku sendiri, ya, Yesus mau menegaskan satu hal, bahwa dia juga datang, ya, atas kehendak Bapa juga. Dan Yesus kan ngomong bahwa apa yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi kalimat yang Pak Suma sampaikan ini tidak dapat membantah ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus Kristus hanya karena dia mengatakan bahwa aku datang bukan hanya atas kehendakku sendiri. Kalimat itu keluar dari mulut Yesus supaya orang-orang yang mendengarkan dia tahu dan percaya bahwa Bapa juga mengutus dia. Ya, saya ingin dengarkan Bang Suma punya respon dari apa yang saya sampaikan ini. Nanti saya juga akan memberikan respon. Ya, silakan Pak Suma. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya salut ya dengan beraninya Pak Pendeta ngaku pendeta di sini, itu menjadikan saya menjadi semangat kemudian untuk melakukan narasi yang saya bangun berdasarkan Al-Quran dan juga Bible. Jadi gini Pak, saya menghargai pendapat saudara, tapi sangat disayangkan ending manifestasi hasil akhir dari pernyataan seorang pendeta hanya bisa sampai level pernyataan, bukan hanya Yesus yang berkehendak, tetapi di situ juga ada kehendak Bapa. Sudah jelas. Di sana yang berkehendak bukan Yesus, tapi yang berkehendak adalah Bapa. Ini sudah jelas, Pak. Ini udah jelas. Bapa sendiri yang mengatakan itu. Pak Pendeta sendiri yang mengakui itu. Aku datang bukan atas kehendakku, tapi yang berkehendak adalah Bapa. Ingat Pak, istilah Bapa itu adalah istilah keakraban antara pencipta langit dan bumi yang mengutus nabi dan rasulnya. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang intim kepada Tuhan, orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Tuhan, itu disebut anak dalam tradisi Yahudi. Tetapi bukan berarti anak dalam bentuk fisik. Coba Anda baca di dalam Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Tuhan dipanggil ayah. Tuhan itu dipanggil bapak. Tuhan itu dipanggil orang tua. Menandakan bahwa ketika Yesus seketika pendeta mengatakan yang berkehendak Yesus datang itu adalah bapaknya. Dengan kata lain, yang berkehendak itu adalah Tuhannya. Kurang apa lagi? Dengan kata lain, Yesus itu bertuhan. Dengan kata lain, yang datang ini adalah hamba Tuhan. Dengan kata lain, utusan Tuhan. Nah, maka apa saya mengambil Al-Quran? Karena Al-Quran mengatakan, hati-hatilah. Ya ayuhan nas, ini seruan kepada seluruh umat manusia termasuk Pak Pendeta. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Musuh nyata. Sekarang mari kita lihat. Ini prediksi, tetapi prediksi ini saya katakan akurat. Pertama, atas siapa? Atas kehendak siapa kemudian manusia Kristen mempertuhankan anak Maria? Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen ibadah hari Minggu? Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi? Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen mengajarkan Tuhan nuzul menjadi manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia? Ini yang Al-Quran katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau mengikuti langkah-langkah setan. Ingat, ini terakhir Pak. Terakhir dari pernyataan sesi ini. Yohanes 6 nomor 70. Pak Pendeta baca di situ. Apa yang Yesus katakan? Akulah yang memilih yang 12 orang. Bukankah aku Yesus yang memilih engkau yang 12 orang? Satu di antara kalian adalah setan. Ingat Pak, satu di antara kalian adalah setan. Setan inilah yang bekerja sehingga pada endingnya nanti Yesus menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan.
Kristen kemudian menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib atas prakarsa satu di antaramu adalah setan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Suma. Jadi Pak Suma begini ya, apa yang semua Pak Suma sampaikan itu juga bisa saya bantah. Tapi lebih baik kita fokus di hal yang pertama. Di mana ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi Pak Suma perlu tahu begini Pak Suma ya, bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia ini adalah pekerjaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi pekerjaan penebusan itu bukan hanya pekerjaan daripada Yesus. Itu juga pekerjaan dari Bapa, itu juga pekerjaan daripada Roh Kudus. Makanya Yesus ngomong dengan jelas, aku datang ke dalam dunia bukan hanya atas kehendakku sendiri, tetapi juga dengan kehendak Bapa. Di sini Yesus mau mengatakan dengan jelas kepada para pendengarnya bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Jadi ini yang perlu kita bahas ya. Nanti sebelum mungkin Pak Suma, saya kalau boleh saya ingin kita berdua bisa sama-sama live ya. Nanti kapan saya bisa minta sama-sama live, hanya kita berdua saja. Saya live, kemudian Bang Suma juga live, Pak Suma ya, agar saya bisa merekam ya semua percakapan kita, agar enak, sama-sama enak buat Pak Suma, sama-sama enak juga buat saya. Jadi sekali lagi, ini bantahan saya, kita tidak perlu kemana-mana, kita bahas yang awal ini. Karena kalau kita harus membahas hal-hal yang artinya ya, yang di luar daripada yang pertama kita bahas, maka pembahasan ini akan kemana-mana. Bukan berarti Pak Suma saya tidak bisa jawab bahasan-bahasan yang lain. Saya pun mampu untuk menjawab itu. Saya mampu menjawab itu. Tetapi agar kita bisa mendapatkan satu solusi atau konklusi daripada dialog kita ini, maka alangkah baiknya dan bijaknya kita membahas satu hal terlebih dahulu. Maka ini bantahan saya buat apa yang disampaikan oleh Pak Suma, bahwa pekerjaan penebusan itu bukan hanya pekerjaan Kristus Yesus, itu juga pekerjaan dari Bapa di sorga. Makanya dia mau menekankan kepada para pendengar bahwa aku datang bukan hanya atas kehendakku sendiri, karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Aku datang juga atas kehendak Bapakku yang di sorga. Makanya kemudian saya menyebutkan ayat di mana atau cerita di mana ketika Yesus berfellowship dengan Bapa di sorga di atas sebuah gunung, Yesus berubah mengalami sebuah kemuliaan. Ya, masalah mengenai Amsal 3 ayat 11 dan 12 saya pun dapat membantah itu mengenai anak Allah, Pak. Karena saya tahu cerita tentang anak Allah ini paling banyak ya beredar di FYP TikTok, dan banyak juga telah dibantu oleh pendeta-pendeta termasuk pendeta Isra Soru, iya kan? Jadi ini yang perlu diketahui oleh para pendengar. Sabar, saya jelaskan dulu. Jadi buat para pendengar semua ya. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan atas kehendakku sendiri, ya, tetapi atas kehendak Bapakku. Karena dia mau menekankan satu hal, bahwa karya penebusan itu bukan hanya karya daripada sang anak Allah, tetapi karya Bapa di surga. Sebelum Bang Suma mungkin menjawab pertanyaan saya, Bang Suma kapan ya Pak Suma punya waktu kita bisa berdua sama-sama live? Saya kapan aja Pak Pendeta, insya Allah Pak Pendeta atur waktunya, nanti saya usahakan mengatur waktu saya untuk mengikuti. Ayo. Oke. Kalau boleh tahu Pak Suma punya akun yang real yang mana, agar saya bisa kirim pesan, saya berteman di TikTok Pak. Kemudian kita yang ini bisa sama-sama live. Yang ini? Ini akun saya. Apa iya. nih? Apa nih namanya akun? Bang Suma 01. Bang Suma underscore pakai garis bawah. Bang Suma 01. Tidak. Oke, iya. Nanti sama-sama live ya Pak Suma ya, supaya kita bisa enak ya. Baik, Pak Suma Pak bisa Pendeta, rekam. baik. Dan juga bisa rekam, dan kita bisa saling ya membahas ya mengenai ya kita dialog. Pak Suma, mohon maaf juga saya mau sampaikan di sini, saya juga banyak kali memberikan komentar soal video-video yang banyak video-video dari Pak Suma yang FYP soalnya di TikTok saya, sehingga saya langsung memberikan tanggapan. Jadi mohon maaf ya kalau mungkin tanpa sepengetahuan Pak Suma ya. Pak Pendeta. Iya. Tujuan kita karena itu untuk saya, mencerahkan anak bangsa. Silakan Pak. Silakan. Iya, saya juga soalnya dari beberapa waktu yang lalu kesulitan untuk bisa berkomunikasi atau mencari koneksi dengan Pak Suma ini. Syukur hari ini kita bisa saling ya bercerita. Baik. Ya.
Iya, Baik. nanti kapan-kapan. Baik, Nanti Pak saya Pendeta. add ya Bang Suma 01. Nanti kemudian Iya, kita bisa silakan. live sama-sama. Karena banyak permintaan Pak Suma. Kalau saya pakai Facebook dan banyak juga saudara-saudaraku yang beragama Islam meminta saya untuk katanya jangan hanya take videonya Pak Suma. Katanya kalau berani harus dialog secara langsung. Ya oke, nanti kalau saya punya kesempatan dengan beliau, saya akan live dan saya akan upload videonya. Ya, jadi begitu Pak Suma. Nanti saya add Pak Suma ya. Ya. Baik Pak Pendeta, baik. Boleh izinkan Ya, saya sesi terakhir sebelum Pendeta mungkin mau istirahat. Iya, oke, silakan. Boleh ya? Masuk. Iya, silakan, Baik. silakan. Mohon maaf Pak Pendeta. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya harus mengatakan karena gini loh Pak. Kalau di dalam Al-Quran kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan pengajaran yang baik, kan gitu. Lalu kemudian di dalam kitab saudara juga diperintahkan di Markus 16, beritakanlah Injil pada seluruh makhluk dan seterusnya. Hari ini Bapak telah melakukan satu kekeliruan besar Pak Pendeta. Kenapa saya katakan kekeliruan besar? Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Anda menyikapi Yohanes 8:42 itu dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Kenapa Pak? Di dalam Yohanes 8:42 itu sangat jelas ada kata mau tahu. Apa artinya? Bukan atas kehendakku. Titik. Tapi Pak Pendeta mengatakan bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Bapak juga. Ini cara-cara yang tidak baik Pak. Kita menarasikan sebuah keyakinan, kita mengajarkan sebuah keyakinan dengan narasi-narasi yang justru bertentangan dengan firman yang kita imani sebagai firman Tuhan, itu adalah penyesatan. Mohon maaf saya harus jujur karena saya orang yang kayak gitu. Di situ dalam bahasa Yunaninya Yesus berkata, "Aude emauto." Bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Bapak Pendeta mengatakan bukan hanya kehendakku saja, tetapi juga kehendak Bapak. Ini cara-cara yang tidak baik. Kalau di gereja mungkin Pak Pendeta bisa kemudian melancarkan aksi-aksi seperti itu. Tapi mohon maaf di depan Bang Suma, data-data kayak begitu itu sudah terpelihara dan terperinci sudah saya pelajari. Jadi orang tidak bisa lari, bisa memplesetkan yang dikatakan sebagai kalam Tuhan atau firman Tuhan meskipun saya tidak imani. Tetapi saya menghargai ini adalah sabda Yesus. Sebagai sabda Yesus jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ajarkan dengan jujur, ajarkan dengan benar, ajarkan dengan valid. Supaya manusia ini tercerahkan. Kalau Injil mau diberitakan, beritakan dengan cara-cara yang baik. Saya bacakan dengan sempurna kepada Bapak. Kata Yesus kepada mereka Bani Israel, "Jikalau Elohim adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aude au mautau. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dialah yang telah mengutus aku." Bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang itu karena kehendak dia. Coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Elohim untuk Elohim melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Berarti kemampuan yang dilakukan Yesus bermujizat, membuktikan dirinya sebagai nabi, bukan membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, sedangkan kalau kita berbicara bahwa aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Bapak, 1 Yohanes 5 nomor 18-19 Yesus mengatakan apa di sana? Kita tahu, bukan Yesus yang berkata, tapi penulis Yohanes. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, lahir dari Elohim, tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Elohim melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu. Berarti bukan cuma Yesus aja yang berasal dari Elohim. Bahkan kalau Bapak melihat di dalam 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alami sama seperti makhluk yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gak ada masalah. Berarti Yesus tetap aja sama seperti kita. 1 Yohanes 3 nomor 2.
Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, Yesus itu manusia. Kenapa bisa? Karena kita akan sama seperti Yesus. Tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa bisa? Karena kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Ibrani 13 nomor 8 tentang Yesus. Tentang Yesus. Ibrani 13 nomor 8. Yesus sama aja. Yesus sama saja. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yesus selamanya tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Dia tetap saja manusia. Ingat, dalam Yohanes 4, Yesus mengaku, Emi anthropos. Aku adalah manusia. Jadi nggak bisa Pak. Nggak bisa kita kemudian menjadikan Yohanes 8:42 itu pembenaran bahwa Yesus datang bukan atas kehendaknya saja, tapi juga kehendak Bapa. Tidak, Yesus mengatakan, aku bukan datang atas kehendakku. Dia tidak mengatakan, aku tidak datang atas kehendakku saja. Bukan begitu Pak Pendeta. Tapi aku datang bukan atas kehendakku. Murni Yesus itu adalah ciptaan Pak. Silakan. Ya. Oke, sebentar Pak Dede. Sebentar sebelum dijawab, itu ada typingnya rungkat. Teman-teman, ini biar nggak rungkat, itu ada love orange di atas, di samping blokir perumahan itu love orange itu ditekan-tekan untuk menguatkan room, itu dia. Love orange yang di atas itu untuk menguatkan room. Oten kepanasan di bawah, typingnya rungkat rungkat katanya. Oke, lanjut Pak Dede. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada Pak Suma begini. Kalau kita tuh mau menafsir Alkitab, Alkitab itu ayat per ayatnya itu tidak bisa ditafsirkan, itu bertabrakan dengan ayat-ayat yang lainnya. Makanya Alkitab itu harus ditafsirkan secara menyeluruh. Makanya di dalam kekristenan ada yang namanya hermeneutika. Itu ilmu di dalam menafsirkan Alkitab. Jadi ayat yang satu tidak boleh bertabrakan dengan ayat yang lain. Jadi Pak Suma, semua ayat-ayat yang Pak Suma sebutkan tadi, saya bisa bantah semuanya itu. Tetapi semua ayat-ayat yang disebutkan itu, yang disebutkan oleh Pak Suma tadi, itu tidak bisa membantah Yohanes 8 ayat 42. Saya sudah katakan dengan jelas begini Pak Sumaya, bahwa pada waktu Yesus menyampaikan Yohanes 8 ayat 42, saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi ini kalimatnya jelas loh, seperti apa yang saya katakan tadi. Jadi Yesus datang itu bukan hanya atas kehendaknya sendiri, melainkan Bapa yang mengutus dia. Kenapa ada kalimat ini? Jadi ini yang perlu digarisbawahi Pak Sumayam. Ini yang perlu digarisbawahi. Yesus datang dan dia mengatakan bahwa Bapa mengutus dia karena orang-orang tidak percaya akan kesaksian yang disampaikan oleh Yesus. Makanya saya ngomong tadi, beberapa ayat di dalam Alkitab meneguhkan. Bapa sendiri meneguhkan. Bukan hanya Yesus yang meneguhkan, yang berbicara tentang kesaksiannya. Bapa di sorga juga meneguhkan kesaksiannya dengan ucapan yang saya sampaikan tadi ketika Yesus naik di atas gunung, mengalami sebuah kemuliaan. Bahkan ketika Pak Sumaya, ketika Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan, ya, maka turunlah Roh Kudus dalam bentuk merpati. Ini simbol. Maka terdengarlah suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ini kesaksian Bapa yang mendukung apa yang Yesus sampaikan mengenai khotbahnya ketika dia berkata bahwa aku datang dari Bapa. Aku datang bukan hanya atas kehendakku sendiri, Bapa yang mengutus aku. Kalimat ini Pak Suma benar-benar disampaikan oleh Yesus, ya, untuk menekankan satu hal kepada para pendengarnya yang tidak percaya kepada dia sungguh-sungguh datang dari Allah. Dia sungguh-sungguh keluar dari Allah.
Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang pernah ngomong keluar dari Allah. Tidak ada yang ngomong begitu. Siapa yang keluar dari Allah? Dia datang dari Allah. Keluar dari Allah. Allah yang mengutus dia, Bapa yang mengutus dia. Jadi kalimat Sebelum Pak saya izin satu sebelum Pak Pendeta berpamitan, boleh nggak satu? Saya penasaran sekali karena ada satu pertanyaan yang sukar sekali dijawab oleh teman-teman Kristen. Barangkali Pak Pendeta bisa ngasih pencerahan sedikit saja, Pak Pendeta, boleh? Ya, silakan. Oke. Ya, Pak Pendeta, saya mau tahu bahwa metodologi hermeneutik itu metodologi yang konsepnya datang dari Roh Kudus atau konsepnya datang dari manusia, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi perlu diketahui ya bahwa orang Kristen yang punya satu tujuan, yakni untuk mengilhami orang-orang percaya agar bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan bahkan di dalam Alkitab itu sendiri. Maka kalau ditanya itu konsep manusia atau konsep Allah, maka saya punya jawaban sederhana sekali, Pak. Itu konsep daripada Allah, itu pengilhaman daripada Roh Kudus sehingga membuat manusia mengerti dan memahami bagaimana cara di dalam menafsirkan Alkitab. Jadi Alkitab itu ketika kita membaca Alkitab, ayat demi ayat tidak boleh bertabrakan. Satu ayat tidak boleh bertabrakan dengan ayat lainnya. Kemudian ayat-ayat dalam Alkitab itu juga, Pak, tidak boleh dicomot-comot. Setiap ayat yang dibacakan itu harus ada pada konteksnya agar kita dapat mengerti dan memahami. Sedikit, Makanya Pak kalau kita Pendeta. membaca Alkitab itu harus dibaca secara menyeluruh agar kita dapat mengerti dan memahami. Siap, Ya, siap. demikian. Terima kasih Pak Pendeta. Sedikit lagi Pak Pendeta, tanggapan dari saya. Jika memang itu adalah ilmu yang datang dari Tuhan, lalu kenapa ada metodologi hermeneutik? Kenapa harus ada istilah itu, Pak Pendeta? Karena itu kan pendekatan yang ilmiah, Pak Pendeta, bukan pendekatan yang rohaniah. Hermeneutik itu adalah pendekatan yang ilmiah sifatnya, bukan rohaniah. Lalu kenapa harus ada istilah-istilah itu, Ya. Pak Pendeta, untuk menafsirkan Alkitab? Silakan, Pak Pendeta. Ya. Hermeneutika kan artinya ilmu menafsir, ya kan? Itu kan bahasa manusia. Nah, kita harus menggunakan bahasa apa kalau kita ini manusia? Iya kan? Kita kan manusia, maka kita harus menggunakan bahasa itu dong agar kita bisa memahami. Terus kalau kita tidak menggunakan bahasa, bagaimana kita bisa mengerti dan memahami? Iya kan? Ya, karena bahasa Jelas itu, begitu. bahasa hermeneutik itu adalah pendekatan yang ilmiah, Pak Pendeta, bukan rohaniah. Itu masalahnya, Pak Pendeta. Ya, saya tadi sudah ngomong ya dengan jelas loh bahwa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu akan diilhami oleh Roh Kudus. Meskipun mungkin dalam prosesnya dia mengerjakannya secara ilmiah. Di dalam itu pun Tuhan pasti akan menyertai. Contohnya nih, saya kasih ya. Ini contoh kitab Lukas. Ini pendekatan ilmiah loh. Lukas pasal 1, Matius, Markus, Lukas ya. Dikatakan begini, ayat 1 ya, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antar kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Ini kan ilmiah, tetapi di dalamnya mendapatkan pengilhaman daripada Roh Kudus. Dan kalau diilhami oleh Roh Kudus, saya yakin itu tidak sama sekali akan keluar dari koridor kebenaran. Ya, oke, saya pikir Izin cukup ya. mau nambahin dikit boleh nggak? Ya, nanti ini pertanyaan sudah terlalu banyak. Saya mau ngomong sama Pak Suma saja. Pak Suma ya, saya besok jam 9 waktu Manado, berarti mungkin di daerah Bapak jam 8 malam. Kalau Sama ya, kita, saya Bang. Jam 9 pun di tempat saya. Pak Suma dari daerah mana, Pak? Saya di Makassar, Bang.
Oh, Bakasa. Kita- Oke, kalau begitu salam Iya, semua ya. iya. Iya. Siap. Nanti jam 9 malam besok. Nanti kalau boleh saya yang siapkan temanya Pak Sumaya. Silakan Bapak tentukan tema. Iya. Saya Iya, ikut karena aja. selama ini saya lihat ya Pak Suma itu luar biasa bisa membahas berbagai macam tema. Jadi saya pikir Pak Suma tidak akan kesulitan. Oke, terima kasih banyak Insya sudah Allah. menaikkan saya di Komal ini. Salam kenal semua ya. Ingat ya, walaupun kita beda agama, NKRI harga mati ya. Benar sekali Pak Pendeta. Siap Pak Pendeta. Kalau begitu saya mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Shalom. Pak Pendeta Dede, sehat terus Pak. Sama-sama Pak. Ya, Bang Al silakan Bang Al. Oke, saya mau menanggapi pernyataan Pak Pendeta tadi. Mudah-mudahan dia masih dengar ya. Tadi dia mengatakan bahwa pendekatan hermeneutika itu adalah pendekatan ilmiah ya. Tapi pada faktanya tidak begitu yang dilakukan oleh teman-teman RT 16 itu atau teman-teman Kristen ya. Terbukti waktu pembaptisan di Sungai Yordan itu kan ada 3 uknum. Ya, ada Allah berseru di langit, ada burung yang terbang di udara, dan ada Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes. Itu tiga-tiganya pada waktu yang bersamaan, pada tempat yang terpisah. Lalu itu 3 hakikat, ya, 3 oknum. Tetapi teman-teman Kristen ini menerjemahkannya itu 1 hakikat katanya. Bagaimana mungkin itu bisa dikatakan ilmiah yang seperti itu? Itu justru bertentangan dengan logika sehat. Seharusnya itu 3 hakikat, 3 oknum, itu baru tepat, itu baru ilmiah namanya, ya. Karena dia satu waktu, tiga bentuk atau 3 pribadi, ya, 3 substansi ya. Jadi tidak bisa dikatakan 1 hakikat. Dikatakan 1 hakikat itu kalau semuanya berada di dalam 1 pribadi, baru 1 hakikat. Tapi ketika 3-nya dalam 3 pribadi yang terpisah, lalu dipaksakan itu dikatakan 1 hakikat, itu namanya membuang akal ke dalam tong sampah menurut saya. Oke, silakan lanjut Gurunda. Baik, mohon izin sahabat-sahabat sekalian. Saya ingin meluruskan tadi 2 kali Pak Pendeta, 3 kali kemudian melakukan satu kesalahan fatal. Tetapi itu adalah sebuah penginjilan kalau di gereja itu dianggap sebagai karunia. Ya, karena terlontar dari mulut seorang pendeta. Sangat disayangkan cara-cara ini dipertontonkan di sini. Di dalam bahasa Yunani Yohanes 8:42 itu, bagi teman-teman yang belajar kritik teks, tidak akan pernah ditemukan dari manuskrip manapun adanya bahasa Yunani kata mono di dalamnya. Tidak ada kata mono di situ. Artinya tidak ada kata hanya. Sementara Pak Pendeta setiap kali menyinggung Yohanes 8:42, beliau menyisipkan kata hanya. Jadi dia terjemahkan gini. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Tuhan adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan hanya." Dia sisipkan kata mono di dalamnya. Ini adalah cara-cara yang sangat-sangat luar biasa ya. Yang Al-Quran sudah jelas-jelas terangkan bahwa wakanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah teman. Mereka adalah sahabat. Mereka adalah saudara. Mereka adalah pahlawan bagi setan untuk menyesatkan manusia. Mereka orang-orang kafir itu adalah pahlawan untuk menolong setan di dalam menyesatkan anak keturunan Adam. Dia sisipkan kata mono di sana. Dikiranya kita tidak belajar. Terjemahannya ditambahkan. Demi untuk mengaburkan Yesus itu adalah manusia, 100% manusia, 100% bukan Tuhan. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tidak ada kata bukan hanya atas kehendakku. Seakan-akan yang berkehendak itu juga adalah Yesus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah level seorang pendeta yang kita hargai, karena itu adalah ilmu dan cara hidupnya memang kayak gitu kurasa. Lalu kemudian jauh daripada itu saudara, di dalam pengajaran beliau tadi, dia mengatakan apa kepada kita? Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun nabi katanya yang keluar dari Tuhan, yang keluar dari Bapa kecuali Yesus. Ini lawak-lawakan apa?
apa ngomong kayak gini seorang pendeta? Belajar di mana Pak pendeta ini? Lulusan di mana? Sekolah teologi mana dia belajar orang ini? Jangankan nabi, bahkan semua manusia itu keluar dari mulut Tuhan. Dalilnya di mana? Di Al-Quran. Di dalam Bible itu sendiri. Tertulis di mana Bang Suma? Coba kita lihat Matius 4 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Di situ sangat jelas kitabnya sendiri menarasikan dengan ekporeumai dalam bahasa Yunani. Apa itu? Keluar. Ada tertulis, ini Yesus yang berkata. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Kapal oleng, Kapten. Tidak bisa. Kamu di depan orang Islam yang belajar tentang Bible, jangan coba-coba pakai trik di gereja di sini. Malu ente nanti. Kalau hanya jemaat biasa datang ke sini, penghujat datang ke sini, wajar uang level pendeta. Jadi kalau Pak Pendeta mendengarkan, besok malam kalau waktu saya juga berketepatan bisa, tolong jangan permalukan diri Anda, jangan permalukan jemaat. Hati-hati bernarasi di depan Bang Suma. Hati-hati. Semakin Anda terpelajar, semakin Anda memahami Bible, semakin Anda itu punya titel di gereja berhadapan dengan Bang Suma, hati-hati, ku bilang, hati-hati. Lalu yang ketiga, saudara mengatakan bahwa hermeneutika dan seterusnya. Bung, seharusnya kalau Anda benar-benar terpelajar, Anda memahami konsep bahwasanya tidak ada andil kemudian dari pastor, dari pendeta, dari apapun tokoh-tokoh di dalam Kristen itu untuk mentafsirkan tentang Yesus dan tentang Tuhannya Yesus. Kenapa? Karena yang punya hak, yang punya wewenang mentafsirkan tentang Tuhan dan mentafsirkan tentang dirinya, menjelaskan tentang dirinya itu adalah Yesus. Bukan ente-ente Pak deh, bukan. Apa kata Yesus? Pak Anda lihat dalam Yohanes 8 nomor 14, Yohanes 1 nomor 18, sorry. Apa yang dikatakan? Tidak seorang pun manusia yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak yang tunggal yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang apa? Dialah yang exegoemai, mentafsirkan. Hati-hati Pak Pendeta, hati-hati. Anda masih butuh jam terbang. Tapi maaf, memang tadi dia sudah di dalam, saya masuk. Bukan Bang Suma sudah di sini, baru dia datang. Kurasa kalau dia tahu Bang Suma di dalam, tadi dia tidak ke sini. Jadi Pak Pendeta kalau masih mendengarkan, ya terima kasih Anda sudah melayangkan tantangan kepada saya. Ini saya suka, mudah-mudahan besok kegiatan saya itu bisa saya pending jam 9 malam dengan Pendeta Dede. Silakan dengan tema yang Anda kuasai, tapi satu pesan saya, jangan permalukan diri Anda dan jangan permalukan jemaat Anda. Demikian. Mbak blogger permanen Mbak. Menyikapi Yohanes 8 ayat 42 ini tadi dengan bongahnya Pak Pendeta mengatakan tidak ada orang yang seperti Yesus yang datang keluar dari Allah. Coba dibaca di dalam Yohanes 1 ayat 13. Ya, Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Apa bedanya coba dengan Yesus yang berkata, aku keluar dari Allah? Bukan cuma Yesus yang keluar dari Allah. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Masih kurang? Oke, saya tambah lagi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. Di situ dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Nih 1 Yohanes 4 ayat 4. Berarti bukan cuma Yesus doang Pak Pendeta yang keluar dari Allah. Sebenarnya di ayat 42 ini tidak bisa kita pahami secara harafiah. Ini kan harusnya kita pahami secara kias. Karena menurut Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 25, semua ini aku katakan kepadamu dengan bahasa kiasan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan
tapi ada saatnya nanti aku akan berkata terus terang. Nah, jadi apa yang dikatakan Yesus ini perumpamaan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud Yesus aku itu keluar dari Allah ini? Ajaran-ajaran Yesus itulah yang berasal dari Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jadi sebenarnya ini nggak berbicara tentang pribadi Yesus, tapi berbicara tentang ajaran Yesus. Itu berasal dari Allah. Terima kasih. Enggak, aku mau bilang, emang ada Bang cuma pendeta yang ngajak diskusi menepati janji, Bang. Mau Ya, tanggapi mudah-mudahan, sedikit, Bang? Kalau Mau boleh tanggapi ya. sedikit, Bu. Halo, monitor mau tanggapi sedikit Silakan, tentang Bang Suma, tentang Menteri. Ya, saya tanggapi sedikit dulu ya. Bahwa Matius 4 ayat 4 ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa Yesus tidak pernah mengatakan diri kepada orang Yahudi pada waktu itu bahwa dia adalah Allah, tidak pernah mengatakan. Hanya dia berkata kepada seorang perempuan Samaria dia adalah Mesias, dialah yang berbicara dengan engkau. Nah, di sini dia berbicara bahwa dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang pencobaan Yesus oleh iblis adalah usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketatan. Ya, inilah yang namanya nubuat-nubuat inilah yang istilahnya saat ini yang kita hadapi, bahwa di mana para penyesat-penyesat itu datang untuk membelokkan pikiran umat Kristen yang sedang berpikir, yang memiliki suatu komitmen yang sudah notabene bahwa mereka mempunyai iman yang kuat dan teguh kepada Yesus Kristus itu. Maka Yesus Kristus mengatakan bahwa janganlah goyah, tetap berdirilah teguh. Jadi tidak masalah bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi ini berbicara tentang pencobaan, di mana iblis Yesus dicobai oleh iblis itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara Yesus firman itu keluar dari mulut Allah, Yesus tidak pernah mengatakan dia. Maka berkolerasi dengan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dengan demikian dia adalah Allah itu sendiri dan diwujudkan, dinyatakan dengan kematian dan bangkit kembali. Dan demikian Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul nggak ya? Menyatakan Bapa itu sendiri, betul nggak ya? Siapa yang kembali noise lagi nih? pertanyaan begitu. Bang Neplos, doubling noise. Kok saya yang doubling? Enggak lah. Iya, kalau Bang Neplos. Gitu Bang Suma ya. Itu Bukan kira-kira Bang seperti itu Neplos. pemahaman kami. Bukan Bang Neplos. M3, tapi Terima M3 kasih, baik-baik Bang Suma. aja Terima tadi. kasih. Enggak berarti, bentar, bisa diambil kesimpulan Yesus juga bisa disebut sebagai Bapa itu sendiri ya? Iya. Bang M3. Bang M3. Karena sesuai Bang dengan M3 turun dulu Bang, sesuai doubling dengan noise. Yesaya. Bang M3 turun dulu Bang, doubling. Bang M3 turun Masa dulu. doubling? Iya, turun dulu, naik lagi nanti. Turun aja, nanti saya naikin. Doubling, beneran doubling. Jadi, Oh. jadi gini sebenarnya dalam kehidupan ini kan hanya ada dua ajas yang berlaku sebenarnya ya, dasein dan dasolen. Pada dasein itu kan adalah kondisi atau keadaan yang diharapkan, kan begitu. Tapi kalau dasolen itu adalah kondisi atau keadaan yang sebenarnya, kan begitu. Nah ini sebenarnya yang pada akhirnya membuat beberapa metodologi para pengikut Yesus atau orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus lalu kemudian menghadirkan berbagai macam cara untuk mengartikan, menafsirkan, memaknai perkataan Yesus. Salah satu metodenya adalah hermeneutik. Sebenarnya makanya tadi saya tanya gini sama Pak Pendeta itu ya, Sensei dengan Pak D. Hermeneutik itu pendekatan ilmiah atau rohaniah? Kalau dia sifatnya ilmiah, berarti salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah rasional. Itu hermeneutik. Tapi kalau dia pendekatannya rohaniah, nggak butuh rasional.
Nggak butuh. Kenapa? Karena udah Tuhan langsung yang memberikan tafsiran itu. Tidak perlu ada penelitian. Padahal syarat hermeneutik itu ada 3 ya. Baik teoritis, baik kritis, baik filosofis. Itu harus ada penelitian. Itu kan harus ada penelitian. Makanya benar kan, Biblos itu adalah hasil dari penelitian. Kan begitu. Ngapain lagi diteliti? Kalau diteliti itu syarat mutlaknya itu harus ada rasio, harus ada akal. Harus ada kalkulasi, harus ada sistematika, baru bisa meneliti. Dan ini sangat-sangat tidak rohani sama sekali. Tidak rohani, tapi kalau rohania sifatnya nggak butuh teliti. Langsung aja A, B, C, D sampai Z, sudah selesai. Tidak ada penelitian di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Didengarkan, ditaati, sudah, nggak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Kan gitu, simpelnya kan begitu. Ya kan, nah bahayanya adalah hermeneutik yang memang pada perkembangannya sebagai gerakan eksegesis di kalangan gereja kemudian berkembang menjadi filsafat penafsiran. Nanti banyak itu ya perkembangan filsafatnya, nanti ada filsafat positivism, lalu masuk lagi kepada era neopositivism untuk menanggapi untuk menghindar atau menepis pandangan negatif dari postmodernism dan lain seterusnya. Kan, nah ini metode gerakan eksegesis ini sebenarnya gerakan eksegesis adalah gerakan tipuan kalau saya bilang ya, gerakan tipuan dengan dalih bahwa gerakan eksegesis itu adalah gerakan Tuhan berdasarkan hikmat dari Roh Kudus. Padahal enggak, rasio itu semua, akal semua yang bekerja di situ. Enggak ada Tuhan bekerja di situ sama sekali. Akal semua kok isinya. Begitu. Anda tambahin ya Neplos sedikit ya Guru, nambahin Neplos. Jadi begini, buat teman-teman Oten dan Pak Pendeta kalau masih dengar ya, ini kalau pakai pendekatan logika dan ilmiah ya, hermeneutika itu sebenarnya mudah. Contoh, Trinitas itu bisa dipahami kalau menggunakan logika dan cara hermeneutik yang benar. Misalnya begini, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu ada 3 entitas, ada suara di langit, ada burung di udara, ada Yesus di sungai. Memahaminya bagaimana? Yang di langit adalah Bapa mengutus Roh Kudus, malaikat untuk menyampaikan wahyunya atau memberi respon kepada Yesus, nabi yang diutus yang sedang dibaptis oleh Yohanes yang sedang berada di sungai. Itu mudah memahami sebenarnya. Tapi kalau mau dipahami dengan kaidah mistik seperti kata Aneplos tadi bahwa tidak menggunakan logika yang ilmiah, itu dipaksakan bahwa 3 entitas menjadi satu. Nah, itu akhirnya bingung sendiri dan nggak akan selesai sampai hari kiamat itu. Situ aja tambahnya sedikit. Ya, jadi kalau menurut pengamatan saya gitu ya, kawan-kawan Kristen itu menuhankan Yesus itu bukan berdasarkan yang tertulis gitu, tapi berdasarkan eksegesis. Seperti yang dikatakan Bang M. tadi itu, bahwa memang Yesus nggak pernah mengatakan dia Allah, tapi dia Allah, tapi itu dapatnya dari eksegesis, dari pengertian sendiri. Padahal jelas sekali di dalam Amsal 3 ayat 5, di situ dikatakan dan percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Ini di dalam kitab mereka dilarang bersandar atas pengertian sendiri, apalagi masalah Tuhan. Ini masalah yang paling dasar, masalah yang paling fundamental. Tapi kok hanya berdasarkan eksegesis. Oh, Yesus itu bisa begini, bisa begono. Buktinya itu Yesus Tuhan. Nah, setelah kita cross check, ternyata apa yang dilakukan Yesus ketika melakukan keajaiban, semuanya itu untuk menunjukkan bahwa dirinya utusan Tuhan. Tidak satu kata pun ya Yesus mengatakan apa yang dia lakukan itu bukti bahwa saya adalah Tuhan, tidak ada. Tapi Kristen mengatakan dia Tuhan. Nah, ini justru bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus begitu. Ya Pak De, manusia ini Pak De, manusia bentar, kalau mau Mbak Blokir, dieksegesiskan. sedikit Bang Ya, Mbak Blokir, tolong yang menyuruh Bu Ramadiam, Sugidiam, tolong dikik aja. Ini mengganggu konsentrasi. Dikik aja, dikik. Ini. Diblokir, Kenapa diblokir. ditengok Ustaz? Pak De. Kita melihat Pak soalnya. De. Diblokir aja. Oke, aku Blokir, cari blokir, nanti blokir. ke. Ya. Izin Pak De, kalau manusia ini Pak De mau dieksegesiskan terus menerus ya, ini akhirnya manusia ini bisa disebut sebagai hewan loh, sebagai kera loh. Kalau mau dieksegesisin, serius, bisa disebut kera akhirnya. Nah ini udah melampaui batas, memaksakan, kan gitu.
Padahal sudah jelas berbeda kan antara manusia dengan kera. Tetapi karena dieksegesis ya, ditafsirkan. Kenapa bentuknya begini? Kenapa perilakunya begini? Oh, ini fix ini sama dengan kera ini sebenarnya. Oke, Bang Juma. Oh, Ya, guru. ya. Tadi, ya, silakan. Tadi pernyataan saudara M3 semakin mengukuhkan kemudian apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Anda mengatakan jangan sampai engkau dibelokkan. Coba bang, Yesus ketika datang bertuhan atau ateis? IM. Iya. Yesus ketika datang, Yesus ketika itu Yesus adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa dia harus ateis? Dia kan tidak membawa agama. Bahwa dia ada. Inilah, ini Anda sendiri sedang mempraktekkan, Anda sedang membelokkan ajaran Yesus. Pertanyaan saya sederhana, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, beliau itu ateis atau dia bertuhan? Dia adalah Allah itu Bertuhan. sendiri sesuai. Saudara kemudian meludahnya itu mengada ke atas, jatuhnya pas tepat di biji mata Anda sendiri. Ya itu kan Yesus pemikiran Bang Suma dan dengan teman-temannya. Bukan bahwa saudaraku hanya IM, itu saudaraku diperkenalkan oleh IM. dirimu sendiri. Gantian bang IM, gantian. Kita Biar enak diskusinya yang diskusinya yang baik. Ketika Yesus berdoa, ketika Yesus bersyukur, apakah dia sedang mempraktekkan kalau dirinya itu Tuhan atau sedang mempraktekkan dirinya adalah hamba yang bertuhan? Silakan. Jawab. Tentunya apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, bahwa firman yang berkenosis, Bapa yang sudah berkenosis menjadi manusia turun melakukan pekerjaan manusia. Tentunya dia melakukan aktivitas segala apapun, perasaan, pikiran, kegiatan, aktivitas, kencing, berak dan semua itu kan memang sebagai manusia yang dia lakukan. Oke. Maka dia mengajarkan tentang sholat dan sebagainya, misalnya Oke. tunduk menyembah dan semuanya. Tetapi berakhirnya dia mengatakan kepada seorang perempuan Samaria bahwa di tempat ini bukan lagi kamu menyembah tempat ini lagi, tetapi kamu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka berlakulah semua umat Kristen Oke. atau umat-umat yang menjadi pengikut Yesus Kristus itu menyembah Baik. dia di dalam roh dan kebenaran. Oke, Jadi itu baik. tidak ada salahnya Bang Suma. Oke, sekarang kebenarannya di mana? Ketika saudara mengatakan Yesus tidak bertuhan, kebenarannya di mana? Memang Yesus tidak bertuhan, dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa saya Apakah harus itu dia kebenaran? mengatakan Yesus bertuhan? Apakah itu kebenaran ketika Yesus meminta dan berteriak memanggil Tuhannya, Anda katakan dia tidak bertuhan? Ketika Apakah dia itu kebenaran? itu Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kasih contoh yang saya ingat. Eli, Eli, lama sabaqtani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ Yesus sedang mempraktekkan menghambakan diri atau mempraktekkan dirinya sedang bertuhan. Ini aspek kebenarannya, silakan. Saya minta aspek kebenarannya dulu. Silakan. logika Eli lama sama artinya dia memanggil kepada Allah, betul sekali. Tetapi itu Betul adalah ungkapan yang sudah sekali. dibuatkan. Bentar, itu adalah ungkapan nubuat yang bentar dulu, itu adalah nubuat yang sudah digenapi sehingga itu terjadi untuk hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan Oke. itu. Oke, Pernyataan baik. itu Oke. dirujuk Itu kepada Yesus Kristus yang menyatakan dan itu adalah nubuat. Dan Eli laksanakan itu adalah nubuat itu sendiri. Oke. Itu nubuat untuk Tuhan atau nubuat untuk hamba Tuhan? Supaya itu terjadi penggenapan apa yang Itu nubuat untuk dan itu pernyataan nubuat. dia bahwa dengar dulu baik-baik Bang Suma, bahwa di atas kayu salib dia sebagai seorang manusia pada waktu dia di bumi pengosongan dirinya
maka tentunya ketika dia berteriak meminta Eli lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Tentunya benar, itu ada kolerasinya, bahwa itu harus dinyatakan supaya manusia mengakui manusia itu ternyata berjumpa dengan Allahnya sendiri. Maka Allah itu harus memang seperti di Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah itu sendiri, dan manusia harus berjumpa dengan Allah. Ngomong apa? Anda ngomong apa? Anda ngomong apa? Yang saya tanya, kalau Anda mengambil dari kitabnya orang Yahudi Mazmur 22 itu, saya tanya, pertanyaan saya sederhana. Itu nubuat untuk hamba Tuhan atau itu nubuat untuk Tuhan? Jawab. Itu ungkapan yang akan terjadi. Nubuat itu kan akan terjadi untuk Yesus Kristus. Bahwa ternyata itu diperbenarkan. Betul. Bahwa yang akan mengalami Ini- crucify itu adalah Yesus Kristus. Maka itu terjadi. Iya, itu nubuat untuk Tuhan lakukan atau untuk hamba Tuhan lakukan? Karena pada waktu dia berada di muka bumi, dia adalah manusia. Berarti sungguhnya dia adalah hamba Tuhan. Hamba Allah itu Tuhan. sendiri. Benar. Hamba Tuhan. Karena dia masih berada di muka bumi, yang tergantung di kayu Hamba salib sebagai Tuhan. seorang manusia Udah yang hina. selesai hamba Tuhan. Berarti berarti Anda sudah akui bahwa Yesus itu bertuhan. Karena kita berdalil sesuai dengan Oke. Yohanes, firman itu sudah turun menjadi manusia. Mau dibolak-balik bagaimana? Yesus tetap ada manusia. Tetap Tuhan, Oke. bukan manusia. Dia tetap Berarti Tuhan. Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Jadi kan sesuai dengan Bang Suma mengatakan bahwa ini nubuat di Mazmur 22 tentang hal itu, tentang hamba Tuhan. Ya saya harus mengakui bahwa itulah hamba Tuhan karena dia berada di muka bumi. Masya Allah. Sekarang kalau hamba Tuhan dituhankan, apakah itu dibelokkan atau dibengkokkan? Tetapi dia bangkit dan mulia, itulah yang namanya Tuhan. Gitu. Makanya Bung, dia bilang Bung, apa? Aku tadi datang kan dari surga. narasi- Aku yang tahu tentang surga. Narasi Bang. Anda di awal, narasi Anda di awal itu ada yang membelokkan. Makanya iman Kristen itu kuat karena tidak ingin dibelokkan. Sekarang, ketika Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu hamba Tuhan, dirubah menjadi Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, itu dibelokkan atau dibengkokkan? Silakan. Tidak ada dibengkokkan, abang Sumaku yang ganteng dan baik hati. Tidak ada yang dibengkokkan. Tidak ada yang dibengkokkan, abang Suma yang ganteng dan baik hati. Tidak ada yang dibengkokkan. Bagaimana Anda mengatakan tidak dibengkokkan? Tadinya hamba Tuhan menjadi Tuhan. Ya, kan? Allahu Akbar. Masya Allah. Abang Suma itu memang cerdas, pintar dalam permainan lidah, bercakap lidah ini. Ya, tetapi ini Allahu tidak bisa Akbar. dibantah, Bang. Ya, ini tidak bisa dibantah, Bang Suma. Karena memang pemahaman Anda yang membantah diri Anda sendiri. Anda, Tidak bisa saudara dibantah. saya, yang membantah pernyataan saudara. Anda mengatakan dia mempraktekkan sebagai hamba Tuhan. Dia datang sebagai hamba Tuhan. Dia menggenapi nubuatan sebagai hamba Tuhan. Lalu kemudian Yesus mengajarkan dirinya menghambakan diri, menyembah kepada Bapa. Semalam-malaman dia berdoa, semalam-malaman kemudian dia memohon. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sangat kepada dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Nah sekarang ketika ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh untuk diselamatkan dari maut sampai dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani, Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian muncul sekelompok manusia mempertuhankan oknum yang menghambakan diri tersebut. Itu membelokkan atau membengkokkan? Jawab. Ya, Bang Suma, artinya bahwa hamba Tuhan, di sini hamba Tuhan yang dikatakan hamba Tuhan yang sempurna. Hamba Tuhan yang sempurna. Dia yang turun merendahkan diri menjadi manusia, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi berkemanusiaan, dia merendahkan diri. Ingat, bukan istilahnya merendahkan hati, merendahkan diri ya. Merendahkan diri sebagai manusia, sehingga manusia itu bisa berjumpa dengan dia, mengajarkan tentang kebaikan, kasih sayang, cinta, dan semua itu diajarkan dengan cara adalah manusia, sehingga manusia dapat mengajar manusia, sehingga kita bisa memanusiakan manusia, sehingga Abang Suma itu bisa mengerti
Nah kalau misalnya maksudnya kalau misalnya Bang Kuma berbicara dari perspektif keislaman itu memang tidak bisa karena Kristen itu lahir duluan sehingga pembicaraan ini tidak bisa final bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia datang dari sorga maka dia yang tahu bukan kita Bang Suma dengan kebangkitan baik. dan mulia itulah kita menyatakan bahwa dia adalah Tuhan itu. Kalau misalnya Baik. Yesus dia misalnya dia disalibkan lalu dia mati dan tidak bangkit, nah kami pun tidak percaya dengan Tuhan gitu loh Bang Suma. Oke, baik. Ajaran Islam belakangan, ajaran Kristen lebih dulu. Ajaran Yesus mengajarkan dirinya hamba Tuhan, ajaran Kristen mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Kira-kira menurut saudara, duluan mana? Apakah duluan ajaran Yesus daripada ajaran Kristen atau sebaliknya? Ajaran Kristen belakangan, ajaran Yesus duluan. Yang mana yang benar? Bahwa Yesus datang mengajarkan, iya. Kalau misalnya di pertanyaan dibolak-balik ya Yesus sendiri bahwa dia mengajarkan tentang itu di awalnya dia adalah hamba Tuhan itu sendiri. Berarti lebih dulu Yesus mengajarkan dirinya sebagai hamba Tuhan daripada Kristen datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Mana Bukan yang harus begitu. dipercaya? Ajaran Yesusnya atau ajaran Kristennya? Bang Suma, pernyataan itu harus dituangkan, harus dinyatakan, harus diperkatakan sehingga para penulis, para murid ada Nah, di mana? dari langit itu Injil turun. Tidak bisa. Pernyataan baik. itu harus dinyatakan oleh Yesus dan dituliskan sesuai dengan sejarah arkeologi dan semua pengajaran-pengajaran itu harus dinyatakan dalam sebuah buku yaitu Alkitab itu sendiri. Baik, tolong Begitu, Bang. tunjukkan ke saya mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Zong. Tidak ada pernyataan itu bahwa Yesus mengatakan makanya dari tadi bahwa yang keluar dari mulut Zong nggak percaya. tidak ada Yesus mengakui diri itu bahwa dia akulah sembahlah akulah Allah. Tidak ada Bang Suma. Kita mau cari langit, kita mau cari sampai ke barat sana pun tidak akan ketemu. Tidak ada. Oke, baik. Oke, lalu siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Siapa yang mengajarkan kalau gitu? Yesus itu Tuhan itu finally bahwa di mana sebuah Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin? Ya, karena kita kami orang Kristen itu bahwa kita mengakui bahwa ada kita Ya Kristen berarti tepuk tangan. Berarti yang tadi yang pertanyaan saya karena Yesus adalah hamba Tuhan. Menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaan saya, A, membelokkan, B, membengkokkan. Siapa? A atau B? Kristen ini tidak A ada atau B? pembengkokan tidak ada pembengkokan dan Harus membengkokkan. pilih salah satunya. Karena kita berbicara- faktanya Yesus mempertuhankan Yesus. Makanya dikatakan Tidak ada Kristen nih. Coba. Yesus itu tidak mempertuhankan Kristen Yesus. dalam hal Yesus ini, tidak dengar bang. Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya menghambakan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke? Nah, kedatangan Kristen kemudian itu menjadikan manusia justru mempertuhankan kepada Yesus. Maka pertanyaan saya, Kristen ini A, membelokkan, B, membengkokkan. Yang mana yang benar? A atau B? di sini A dan B, tetapi definisi dari Dua-duanya benar, bagus, pintar. Gitu memang Artinya jawabannya begini. yang paling tepat. Ya, terima kasih Anda sudah jujur bahwa dua-duanya benar. itu Anda sendiri yang mengklaim bahwa Bang Suma pernyataan tadi Anda ini tidak menjawab rupanya. Ya memang benar apa yang kukatakan bahwa tidak benar. ada tidak bingung dan dibengkokkan. Loh. Ya jangan ketawa dong. Jangan ketawa dong Bang Suma. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu Bang Suma. Ya nggak apa-apa kalau misalnya diri tertawa tidak ada masalah. Kita berbicara sesuai Membelokkan dengan dan membengkokkan. logika dan Yesus manusia, Yesus hamba Tuhan, Yesus sujud memerintahkan umatnya mengikuti dirinya. Ya kan? Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku sujud menyembah kepada Tuhan, maka muridku sujud
menyembah kepada Tuhan. Bukan Ya, sujud maka kepada benar itu. aku. Maka benar itu. Gini Bang Suma, pada waktu itu Iya, saudara penyembah Ian. berhala, Saudaraku Ian, bagaimana Tri. orang-orang gini, Oh. gini, bahwa pada waktu itu penyembah berhala begitu banyak, orang menyembah pohon, orang menyembah batu, orang menyembah lain-lain dan lain sebagainya. Penyembah ini, nah inilah yang Yesus mau lakukan. Yesus mau mengajarkan kepada umat yang mengikuti dia bahwa pengajaran ini harus diajarkan, yang harus dinyatakan, sehingga para pengikut itu harus mengikuti bahwa menyembah kepada Allah yang benar, inilah yang kutunjukin kepada kamu. Maka Nah, betul itu. Tapi kenapa Anda malah nyembah Yesus? ya, karena dia adalah sesuai dengan dalil di Yohanes 1 bahwa firman itu turun menjadi manusia. Makanya saya mau katakan bahwa dia harus melakukan sesuai dengan manusia, bukan. Karena firman itu sudah menjadi manusia. Nah, ketika Oke. kami mengakui bahwa dia itu Allah sendiri, ketika dia mati dan bangkit mulia, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Oke. disitulah kami mengakui Yesus adalah Oke. Allah itu sendiri. Oke. Dan itu sudah Saudara dinubuatkan. Dengar baik-baik. Oke. Itu sudah dengar baik-baik Bang Suma. Itu sudah Oke. dinubuatkan oleh Yesaya bahwa Bapa, Bapa, bukankah engkau Bapa kami? Sesungguhnya Abraham tidak tahu apa yang tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan. Engkau Oke. sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Bayangkan, penebus kami. Penebus ini merujuk kepada Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib. Dialah yang menjadi penebus. Maka umat Kristen menyatakan Itu Yesaya itu berbicara tentang pembebasan tanah di Mesir. persembahan yang diberikan, kurban yang diberikan oleh para nabi Abraham, Ishak. Bentar, Bang, gantian, Bang. Mempersembahkan korban bakarannya adalah kambing domba dan lain sebagainya untuk menebus, mengampuni dosa. Tetapi penebus yang dinyatakan oleh Kristus itu sendiri seperti di Yesaya, dia adalah Yesus Kristus yang tergantung. Dia adalah penebus itu sendiri. Dan Oke. Ngomongnya kayak perempuan ya, kalah. Baik. Oke, gantian, Bang. Gantian. Oke, Gantian. oke. Jadi kalau Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, engkaulah penebusku, lantas kemudian Yesus nebus juga, maka yang dimaksud penebus di situ adalah Yesus. Keluaran 29 nomor 14, di situ juga ada tai sapi penebus. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa sang penebus itu juga adalah tai sapi itu? Bang? baik, toleransinya di mana? Yang mau yang menaik agama Kristen ya. Kristen Kan yang jelas menaik. di Keluaran 29 nomor 14, kotoran lembu tai sapi juga adalah penebus dosa. Berarti kamu setarakan Tuhannya Bani Israel dengan Tai sapi. Tapi kejam. tidak bisa begitu, abang harus baca dari Terus? perikop dari atas ke kiri, bukan dari Lalu bawah. kenapa giliran anak Kristen? Lalu kenapa ketika anak Maria mati di atas tiang salib, anak Maria, ketika kemudian ada korban di atas tiang salib, Anda katakan itu adalah Tuhan karena dia menebus. Bukankah kotoran sapi yang ada di dalam Keluaran 29:14 juga menebus dosa? Ini noise. Nah, kenapa Anda tidak menyelaraskan kemudian dengan kotoran sapi yang ada di Keluaran 29 nomor 14? Sama-sama penebus. Yesus juga penebus. Kenapa Anda tidak setarakan? Kan katanya penebus. Berarti semua yang penebus ini adalah setara dengan, bahkan Anda katakan itulah Tuhan. Makanya Yesus Anda setarakan dengan Tuhan yang ada dalam kitab Yesaya. Ayo. M3 jawab. Ayo teman-teman yang agama Kristen ya, yang mau diskusi silakan naik minta pemikiran yang Kristen. Typing di bawah agamanya Kristen. Nah, kita harus baca dulu Bang Suma. Coba kita lihat. Keluaran 29 kita coba ya. Saya coba membaca. Nomor Antar 14. dulu Bang, pelan-pelan. Keluaran 29 11 sampai 14 ya. Taruh dulu. Pelan-pelan, jangan gas.
Mana dia nih? 29. Ini dia. 29. Sabar, blokir permanen. Sabar. Perasaan aku diam dari tadi Baluap. Berbicara tentang mengenai mengenai pentahabisan Harun dan anak-anaknya, ya itu perikopnya ya gitu ya. Jadi 29 menyatakan, kita baca ayat sebelumnya 29 13 mana nih? Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, timbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau biarkanlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya. Itu berbicara begini bahwa ini persembahan penghapusan dosa, di mana para kitab Taurat itu berbicara tentang persembahan yang dipersembahkan oleh manusia-manusia di zaman itu untuk memberikan persembahan mereka. Dengan cara itu mereka bisa dapat diampuni. Nah, maka dari itu Kristus yang datang menjadi penebus, itulah penebus. Dia yang datang supaya manusia itu terbebas yang dari kotoran sapi itu. Jadi Yesus itu datang supaya membebaskan manusia yang menyembah Allah dengan menggunakan kotoran sapi. Maka Yesus datang untuk mengorbankan artinya fungsi kotoran sapi dan Yesus sama. Kotoran sapi dibakar untuk menghapus dosa, Yesus disalib untuk menghapus dosa. Berarti setara itu. Iya. Aduh, noise bang. Turun dulu bang, nanti naik lagi bang, noise bang. Ustadz Suki salah. Ustadz Suki harus paham. Bang Entri turun dulu. Doubling. Turun dulu, nanti naik lagi. Turun dulu. Ya. Doubling. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Typing di bawah agamanya Kristen ya. Typing di bawah agamanya Kristen, yang agama Kristen. Oke. Tanggapannya Aki Juma. Bang Handi, kok Ahi Sugi. Ahi Ustaz Sugi. Ya, halo. Ini kan Yesus sudah mati di atas tiang. Nah, kalau misalnya lagi-lagi ada saudara kita yang melakukan dosa ya, seperti Pak Sambo membunuh Yosua, itu dosanya ditebus pakai apa? Tai sapi. Salah ya Bang, Mamang. Harusnya sih teh sapi aja daripada Yesus lagi, kan Yesus sudah nggak ada. Berarti betul aku Bang, teh sapi kan? Berarti nanti lebaran Bang, aku cari teh sapi tuh gampang Bang. Tapi ujung-ujungnya kalau pertanyaannya seperti itu ya bertobat. Nah kalau Tuhan itu Ya, kalau masalah dosa bisa ditebus bisa diselesaikan dengan pertobatan, ngapain juga dia harus mati? Ujung-ujungnya tobat juga kan? Berarti aku sekarang harus dagang teh sapi Iya, nih. kan saudara Orangnya udah ada. asumsinya silakan lagi dilanjut Bang. Asumsi. Bang, Asumsinya kita silakan ini kan dilanjut Bang. berdiskusi baik-baik. Tidak ada berasumsi, kita berbicara tentang firman Tuhan. Kayak Lah gitu. tadi Nanti kejadian bahaya kalau kita- Keluaran 29:11 tadi itu Bang, itulah korban penebus dosa. Yesus mati di atas tiang salib, itulah korban penebus dosa. Sama atau tidak?
Nah itu benar bahwa apa yang dilakukan oleh para nabi pada waktu itu, Benar. Katanya itu benar. bahwa itu persembahan mereka. Bagaimana saya musola dasar dulu? Berarti setara. Berarti Itu benar. setara Yesus titik-titik sapi. Jadi itu kan berbicara beda konteks, saudaraku, bahwa penebusan yang dikatakan bahwa di mana Kristus itu Nah, tadi yang datang menjadi beda penebus konteks lagi. sebagai pengganti kita yang menjadi korban penghapusan dosa kita, maka itu sudah hapus. Menyangkut dengan tai sapi ke tai bebek ke tai kambing ke, itu sudah tidak ada lagi. Mereka belum mengenal Kristus itu sejatinya. Mereka belum mengenal itu, maka Berarti pertanyaannya posisi apa? Dengar baik-baik, makanya nubuat. Dengar baik-baik nubuat semua. Bahwa Emosi dia. maka di sini nubuat ya saya. Emosi. Itu emosi. Saya tidak emosi. Rokir permanen. Santai Bang, santai. Dia sendiri yang menyamakan, dia sendiri yang Santai Bang, berarti santai. tugas tai sapi sudah diambil alih. Berarti tugas tai sapi sudah diambil alih. Sama siapa, Bang? Dengan matinya Kristus, makanya Paulus ini apa? Oke. Dengan mati dan bangkitnya Kristus, maka dia itu adalah Udah diakui bahwa tugas tai ternyata sapi itu sudah oleh dihapus. Yesus katanya. Tai sapi Itu menurut tidak ada pengakuan gunanya. saudara ya. Bang Suma, tai sapi itu tidak ada gunanya. Tai bebe itu tidak ada gunanya. Karena Tai kambing itu tidak ada gunanya. karena- Mau dicampur dengan apapun iya, tidak ada gunanya. Itulah Bang. Emosi dia. Karena tugas tai sapi sudah diambil alih oleh Kenapa ketawa Mi? Aduh. iya. Tai sapi tadi sudah diambil alih oleh Bukan diambil alih, dihapus. Kalau diambil alih berbeda. Itu namanya tadinya tadinya kan perintah Yeremia 1. Yeremia dengarkan Bang. Yeremia 1 nomor 2. Nanti saya ketemu kamu Bang Suma, saya gigit kamu nanti Bang Suma. Bang Juma masih normal, Woi. Parah ini. Hai saja. Perkawinan anak domba mau normal, saya dipraktekkan. juga punya anak 3. Kurang aja bro, Iya, Bang. permanen. Jangan begitu. Habis katanya mau gigit. Kan jangan perkawinan anak domba kok mau dipraktekkan, jangan, Ya, jabe Nggak. na mukit na gigi, jabe na mukit na gigi. Hai. Dan kudus. Astagfirullahaladzim. Tapi bagus. lucu Tapi saudara bagus. saya. Terima kasih Bang Suma dan kawan-kawan. Bang Suma, terima kasih sama kawan-kawan Iya, yang sama-sama, sudah Bang. luar Sama-sama. biasa. Artinya gini, inilah Bang, inilah proses perjalanan siara dalam spiritual ya. Jadi senang sekali dengan berdiskusi dengan kawan-kawan nih. Jadi saya tidak emosi, tapi malahan itu menambah iman bahwa ini ternyata Betul. seperti begini. Pemahaman Islam seperti. Nah sekarang orang-orang yang menanggapi Bang Suma. Ya baik itu Islam Iya. maupun Kristen yang menanggapi. Kalau memang itu Islam itu benar, ya mereka harus mengambil bagian dari kebenaran itu. Kalau memang Kristen itu adalah benar, maka mereka mengambil. Itu terlepas semuanya. Kita cuma memberitakan itu aja. Tapi di sini tidak ada saling menghujat satu sama lain. Mantap sekali Bang. ini. Luar biasa. Hebat kalau Jadi semua teman saya Kristen kayak begini bagus. suatu pengetahuan yang luar biasa yang ditambahkan oleh kawan-kawanku. Luar biasa. Saya salut sekali Siap. dengan sahabat-sahabatku. Mas. Luar biasa loh kalian. Nah, ini. Benar. Kalian tuh ini hebat. tanda Saya akui punya ini kecerdasan tanda-tanda yang sangat selang menuju hidayah ini kalau begini. Oke. Silakan Bang Al. Ya. Ini tambah sedikit buat teman kita Oten ini. Jadi begini ya, saya simpulkan ya. Sebenarnya teman-teman kalau menurut iman saya, itu tetap Bang Sumar Bentar, ya. Kang. Jadi kalau bentar Kang, menurut saya teman-teman Kristen itu kesalahannya adalah salah dalam menafsirkan. Jadi pada perjanjian lama pada Torah itu menggunakan redaksi Bapak, ya masih belum tersesat.
Kenapa? Karena bahasa Torah itu kan Aramaik ya, bahasa Syriak. Itu menggunakan mirip dengan bahasa Arab, yaitu Rob itu akar katanya Rob. Tapi Rob itu dia Tuhan bermakna, bukan Tuhan. Ketika dia disandingkan dengan Tuhan penguasa alam semesta, baru dia bermakna Tuhan. Tetapi kalau Rob saja itu bermakna Tuhan, atau bisa juga ya Bapak ya, memang bisa gitu, tapi tidak bermakna Tuhan. Nah kemudian ini pada generasi Kristen setelah pada generasi Bible ini ditafsirkan menjadi Tuhan. Nah disitulah tersesatnya. Padahal pengajaran agama-agama Abrahamik tidak mengenal yang namanya anak Tuhan itu, atau Tuhan inkarnasi menjadi manusia dan seterusnya. Nah di sini letak Bang kesesatan cuma dan penafsiran. mental. Urunda mental. Ya mudah-mudahan kalau bisa difahami ya bahwa itu sumbernya dari mana itu, memahami ya teks-teks itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang lurus. Insya Allah. Oke lanjut Bunda. Oke, siap. Ya Abang, artinya saya tambahin sedikit bahwa sumber-sumber kami jelas Bang. Kita sumber kita bukan Alkitab, makanya kita bilang apa ya, Alkitab itu kami tidak bilang kedebuk dari langit. Inilah kan tidak ada gitu. Penulisan ini kan berdasarkan kesaksian oleh para murid-murid. Suaranya kecil, Sebagainya. Itu menulis kecil ya. Harus turun dulu ya. Enggak, udah normal. Misalnya menulis tentang hal itu. Jadi kalau misalnya itu tidak mungkin karena dia sudah masuk di abad setelah 7 tahun ya baru muslimnya mulai masuk. Dan itu sudah tertulis. Jadi tidak ada para murid itu menulis sesuatu hanya berdongeng ria kayak gitu. Mereka hidup di dalam dunia antabrata. Enggak ada kayak gitu. Mereka menulis sesuai dengan apa yang menjadi kesaksian. Mereka bersaksi, mereka berbicara dengan Yesus dan sebagainya. Sampai dengan penyalipan. Di situ mereka 500 orang itu bersaksi tentang Yesus itu sendiri dan dituangkan di dalam kitab suci. Dan itulah pengajaran-pengajaran magisterium. Itulah yang kita percaya, dan bapak-bapak gereja kami berterima kasih mereka bisa menuliskan tentang hal itu supaya generasi-generasi berikut itu tidak akan melupakan, sama dengan para pahlawan-pahlawan kita, Bung Karno, baik itu siapa lagi, Cut Nyadin dan sebagainya. Kan ada sejarahnya yang ditulis dan tidak mungkin orang mendongengkan. Bukan seperti maling kundang, maaf ya istilahnya, kita tidak tahu istilahnya mungkin dongeng atau tidak. Tetapi ini kan kisah yang sudah ditulis sesuai dengan sejarah. Dan maka dari itu kita percaya, bukan sumber tidak jelas Bang. Bukan berarti kami mengimani hanya bodoh-bodoh saja. Maka Yesus mengatakan bahwa how happy those people who believe but doesn't see. Artinya apa? Betapa bahagianya orang yang tidak melihat namun percaya. Seperti saya. Saya tidak melihat Yesus dengan physically. Tetapi saya percaya bahwa iman saya percaya bahwa Yesus itu ada. Yesus adalah sumber hidup. Yesus adalah mata air. Yesus adalah terang dunia. Dialah Allah itu sendiri. Dan itu pernyataan-pernyataan itulah yang dia katakan, akulah terang dunia. Akulah sumber. Kayak gitu. Yang tidak ada yang mengatakan sumber. Kayak gitu. Maka dari itu kami percaya bahwa dia adalah anak Allah itu sendiri. Bukan anak-anak Allah. Tapi dia adalah anak Allah. Tunggal. Bapa itu sendiri. Gitulah Bang. Jangan mengatakan kita tidak punya tidak valid. Berasumsi begitu saja. Membengkok dan dibengkokkan tidak boleh begitu Bang. Monitor, suaraku terdengar? Hello abang-abangku. Terdengar. Oke, terdengar. Begini, saya mau tanya satu ini. Nunggu Gurunda ya. Ini, coba jawab pertanyaan saya. Apa makna anak di situ?
Anak itu apa? Anak kiasan, anak angkat, atau anak apa dari gen yang sama, sama-sama bapaknya saya itu satu gen. Jelas. Apa bapaknya saya itu satu gen. Kan jelas bang. Apa anak abang? Apa makna anak di situ? Anak di situ bermakna apa? Apa makna Anak, makna anak-anak. Oh, anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu seperti saya ketika saya tidak berdosa, hidup saya mengikuti perintahnya Dia. Jangan gosip-gosipin orang, melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti itulah anak-anak Allah, orang-orang yang bertobat sejati. Bukan itu, kan Yesus kata kamu anak Allah. Dikatakan oleh Yesus Kristus, Dia adalah Bang, dengar bang. Dengar bang, yang ditanyakan itu posisi Yesus itu anak apa? Anak adopsi, anak kias, atau anak kandung? ya, anak Allah. Anak Allah itu adalah anak yang tunggal dari Bapa itu sendiri. Statusnya itu anak kandung kah, anak kias kah, atau anak adopsi? Tidak ada anak kandung dan tidak ada anak adopsi di sini. Bunda Maria itu cuma wadah aja, di mana karya Roh Kudus Allah itu turun. Makanya dinyatakan oleh Yohanes 1:14, firman itu turun menjadi manusia, bahwa Allah turun menggunakan wadah apapun. Kira-kira seperti itu dulu nabi-nabi, bagaimana Abraham atau Syekh Musa melihat Allah itu sendiri hanya dengan cahaya sinar atau punggungnya. Atau Muslim mengatakan bahwa cahaya itu keluar dari tabirnya. Itu adalah wadah, api, cahaya, wadah. Begitu pula dengan Maria. Maria itu hanya sebagai wadah yang dipakai oleh Allah untuk dia bersemayam di dalam rahimnya. Karena prosesnya dia harus berkenosis seperti manusia. Maka dia turun. Dan itu dinyatakan oleh malaikat Gabriel. Menyatakan bahwa kamu jangan takut Maria. Karena anak yang dikandungin itu bukan hasil dari perjumpaan engkau dengan Yusuf. Dia entah ngomong apapun dia gak ngerti, aku dia ngomong. Bang Entri turun dulu bang Anda ngomong gak jelas. Bagaimana ini? Aduh, ini harus beli HP. Banting coba HP-nya bang, banting HP-nya. Banting ini kayaknya nih. Gak jelas abang ngomong apa. Ya. Turun lagi. Iya turun nanti naik lagi. Oke, Tantra selamat sore. Tantra, woi Tantra. Ya, denomnya apa Tantra? Agamanya apa? Kristen kak? Ya, Katolik, Protestan? Kristen. Oke, bisa tanggapin nggak pertanyaan dari Bang Al? Yesus itu anak apa? Nah, saya kurang tahu menjawab ya kak, karena kan ilmu agama saya kak. Kurang tahu menjawab. Tapi cuman saya mau bertanya lah kak sama agama Islam ini. Silakan. Dan nggak boleh tersinggung ya kak ya? Enggak, ada gurundang. Kan dalam agama Islam itu boleh nikah sampai 4 kali. Dalam hukum Indonesia ini cuman istri saya cuma 1. Jadi kalau nikah 4 kali, jadi yang 3 itu kumpul kebo atau gimana kak? Saya mau tanya itu kak. Mau tahu jawabannya. Aduh. Oke, Bang Juma. Bang Juma jawab langkah. Iya. Kalau berkumpul dengan itu bukan kumpul kerbau namanya. Yang dikatakan kumpul kebo itu adalah cukup 1 istri tapi banyak simpanan di luar. Di rumah cukup 1 istri, di dompet penuh kondom terselip. Pahami dulu konsep nikah. Nikah itu hanya ada di Islam. Di Kristen tidak ada nikah. Di Kristen itu kawin. Itu dulu yang saudara harus pahami. Hanya di Islam nikah itu. Kawin itu ada di Kristen. Nikah itu halalan. Sedangkan halal, haram itu tidak ada di Kristen, hanya ada di Islam. Coba. Bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan cukup 1 istri? Mana syarat sah nikahnya? Nggak ada. Yang ada ya syarat-syarat kawin. Kalau sudah suka sama suka, ya seperti di barat sana.
Coba lihat bagaimana Kristen di barat sana. Jadi kalau Anda bercerita tentang 4 istri di sini, ketika seorang wanita sudah menjadi istri berarti sudah sah. Ketika mereka berkumpul bukan kumpul kebo namanya tuh, tapi berkumpul halal. Itu perkumpulan halal. Kenapa halal? Karena sudah sah menurut syariat agama. Hanya saja yang perlu saudara pahami, di Islam itu satu-satunya agama yang mengajarkan cukup 1 istri. Mari kita bertanding. Di Islam surah An-Nisa dijelaskan fawahid, cukup 1 istri. Nah, boleh tidak saya minta data di dalam kitab saudara cukup 1 istri? Ada tidak? Ada tidak cukup 1 istri di dalam kitab saudara? Kalau ada, tunjukkan. Dan kalau Anda benar-benar menemukan itu, insya Allah minggu depan saya nikah lagi. Coba. Amin. Tunjuk ke saya coba. Saya mau tahu di mana di dalam kitab saudara cukup 1 istri. Kalau di Al-Quran ada cukup 1 istri, fawahidah. Nah, cuman di Islam itu memahami, karena itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu firman Allah. Allah lebih tahu manusia, tentang kemaslahatan manusia, tentang perihal yang dibutuhkan oleh manusia. Allah yang menciptakan manusia lebih tahu tentang perihal yang dibutuhkan oleh manusia. Sebagai laki-laki, yang dibutuhkan adalah kepuasan biologis. Kecintaannya terhadap wanita itu jauh lebih tinggi daripada kecintaan terhadap yang lain. Nah, sehingga Tuhan memberikan jalan untuk halal, yaitu boleh nikah 2, boleh 3, boleh 4, tapi syaratnya wajib hukumnya adil. Jadi bukan kumpul kebo, bukan. Kalau kemudian seorang laki-laki di Islam itu mampu berlaku adil terhadap 2 wanita, boleh menikah. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, apakah bisa dikatakan adil ketika istri pertama ditinggal menuju ke istri kedua di malam pengantin mereka berbulan madu? Apakah perasaan bahagia yang dirasakan istri kedua sama dengan kebahagiaan dirasakan istri pertama? Adil enggak itu? Ketika istri pertama mengucurkan air mata, sedangkan yang istri kedua mengucurkan air keringat. Adil tidak? Tidak adil. Berarti berat. Ya memang berat. Memang berat. Makanya di Islam itu coba lihat di Indonesia. Berapa banyak, berapa ratus juta kemudian penduduk Islam di Indonesia ini. Berapa kasus poligami? Bandingkan dengan jumlah Kristen di Indonesia dan berapa banyak yang di Kristen itu poligami. Kita bandingkan. Atau seluruh dunia. Bandingkan umat Islam seluruh dunia dan bandingkan dengan Kristen seluruh dunia. Berapa banyak anak di Kristen yang lahir di barat tidak diketahui siapa ayahnya. Kalau di Indonesia pada ketahuan tuh siapa bapaknya. Itu dia. Nah, lalu kemudian sekali lagi ini tantangan buat saudara. Kalau saudara bisa menunjukkan di dalam kitab saudara ada data, ada dalih cukup 1 istri, saya berhenti menjadi apologet. Kalau ditujukan wahai orang Kristen, kalian cukup 1 istri, tunjukkan seperti dalam Al-Quran, cukup 1 istri. Oke, Bang. Nah, sedangkan kalau sedikit lagi. Sedangkan kalau kita melihat di dalam pengajaran Yesus sendiri, Lukas 18 nomor 29 dan nomor 30, Yesus mengajarkan poligami. Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri di surga. Di dunia tidak terbatas. Baca Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Yesus mengajarkan untuk poligami. Saya bacakan Lukas 18 nomor 29. Kata Yesus kepada mereka, kepada Bani Israel ya, bukan kepada Kristen, kepada Bani Israel, orang Yahudi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Elohim meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada Allah, maka dia akan memiliki istri berlipat ganda di dunia. Mohon maaf, Bang.
ayat yang mana abang bacakan Matius 18 ayat 29 itu. Sedangkan di kitab Istrinya Matius ikut, wah 19. tadi suaminya, sekarang istrinya laki bini. Matius 19 nomor 29. abang bilang tadi Matius Perasaan tadi suaminya, sekarang bininya. Matius 19 nomor 29. Bang Juma ini Silakan laki Anda bini, baca. Bang Juma. Gimana ini Bang Juma, laki bini? Iya, istrinya takut. Periksa saya dompet, Mbak. tadi Periksa ya. dompetnya suami. Enggak, bukan masalah periksa dompet. Kalau kalian memang beragama yang bagus, kalau memang kalian menghargai agama sesamanya, jangan ngomong seperti itu. Karena setahu saya, menurut pengalaman saya dan menurut pengalaman teman saya, banyak di sekeliling saya mengatakan, dan saya juga pernah mendengar dari ustadz atau kawan saya, mereka membilang bahwa agama Islam itu memperbolehkan lebih dari satu istri, asalkan bisa menafkahi. Nah, dan di undang-undang juga memang saya pernah melihat kalau misalnya agama Islam itu bisa lebih dari satu istri Ya asalkan itu Bang Juma tadi ngomong apa Mbak? Makanya telinganya dipasang. Bang Juma udah jelasin panjang kali lebar. Astagfirullahaladzim. kamu mendengar Telinganya saya dipakai. ngomong. Jangan karena hanya saya Kristen di sini kamu senatnya ngomong. Kamu dia. Ya kamu lah, dari situ attitude kalian tidak ada. Untuk apa Dari tadi Bang Juma ngomong gak dipakai telinga. membuka room seperti ini hanya menjatuhkan agama lain? Lukas 18 nomor 29 dan nomor 30 itu bukan untuk Kristen, itu untuk pengikut Yesus. Anda belajar lagi. Oke, pengikut Yesus itu siapa? Tuhan Pengikut kami itu Yesus. siapa? Oh, berarti Pengikut kamu pengikut Yesus dong, karena kamu mempelajari kitab kami. Pengikut Yesus itu Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, Anda penumpang gelap. Pengikut Yesus itu siapa? Jangan sok menggurui agama lain kalau kamu tidak Loh, tahu. Anda kan bertanya. Siapa? Itu Anda kan bertanya, jadi saya Bertanya dijawab ngamuk. Ini lagi datang bulan atau gimana? mengurusi agama kalian. Jangan-jangan suaminya sudah selingkuh ini. Kok emosinya di sini? Kayaknya sih Bang. Udah punya Enggak, lagi datang berdua. bulan dia. Mengapai kami. Dia tanya dijawab ngamuk gimana sih? main di luar. Bijaklah dalam bijaklah. Udah Mbak blokir udah. Iya, sudah. Nggak usah dilayani Biar. perempuan lagi haid. biar Ahi, biar. Udah diturunin dah. Kasihan, mempermalukan. Kasihan. Jadi, Orang dia teman-teman tanya dijawab ngamuk. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Lukas 18 nomor 29, nomor 30 itu ajaran Yesus kepada Bani Israel, kepada Petrus dan kawan-kawan, bukan kepada Kristen. Baca satu perikop. Itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kristen ini kan bukan Bani Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Berarti di dunia Yesus mengajarkan mendapatkan istri berlipat kali ganda. Apa itu namanya? Poligami. Tapi itu untuk Bani Israel. Kalau kalian tidak Kristen ini bukan Bani Israel, silakan aja jangan poligami. Tapi apalah artinya setia di dunia, tetapi di surga tidak bertemu lagi dengan istri, kan percuma, kan gitu. Itu salah besar tuh Bang. Abang dah. Ya silakan diluruskan kalau memang salah. Silakan. Abang baca itu sekali lagi. Itu nggak ada kalau Saya abang baca baca. ayat 28-nya itu. Baik. Kita baca ya. Ya, Kita silakan baca. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat apa yang Anda ingin uraikan dari data nomor 28-nya. Di data 28 itu, iya, sabar dulu Bang, sabar. Petrus berkata, nah ini untuk Bani Israel kan? Kan Petrus.
Ya teh, paham ya? Bukan Andrianus, Pertama, saya bukan mau ke Blasius. Dengarkan. Bukan Andrianus, bukan Balausius, bukan Julius Sitanggang, bukan. Tetapi kepada Petrus Bani Israel. Oke. Kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau, wahai Yesus. Oke, kita sampai Kata di situ Yesus dulu. Sampai situ dulu, Bang. Oke. Iya, silakan. Kalau kita merujuk di pasal 28 itu, Petrus berkata kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami. Iya. Itu merujuk kepada materi. Oke, next. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, ini bukan materi, istri. Ada istri di situ tertulis. Betul. Oke, ada istri ya. Betul. Saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Apa yang salah di sini? Itu kegagalan logika Bang tadi menjelaskan. Silakan. Di pasal 29 itu memasukkan istrinya dan saudaranya dan lah memang ada istrinya di situ tertulis. Iya benar. Tapi karena Abang menafsirkan. Sekarang kalau dengarkan. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara. Kalau istri ditinggalkan lalu kemudian mendapatkan istri berlipat ganda, itu apa namanya? Makanya kita harus kembali ke ayat 28-nya, Bang. Jangan makanya. Saya tanya. Ke ayat 28-nya. Jangan makanya. Anda tidak punya hak untuk membantai ini karena ini kaidah untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Ini untuk Bani Israel atau bukan? Saya tanya dulu, saya tanya Anda. Jujur Anda, ini untuk Petrus dan kawan-kawan atau untuk Anda? Tidak, punya ini untuk umat Kristen. Oh, bahlul berarti. Anda tidak belajar berarti. Bukan, saya belajar. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Romawi atau orang Yahudi? Kepada Petrus yang mengikut Yesus. Saya ulang pertanyaan saya. Ingat. Dengar. Anda yang harus dengarkan saya. Saya tanya, ini Yesus berbicara dengan orang Yahudi atau berbicara dengan orang Romawi? Abang menghentikannya di suku kan. Abang mengklasifikasikan Tuhan Yesus berbicara. Nggak bisa begitu. Kenapa? Suku. Karena ada serigala nyamar domba. Abang yang salah. Silakan. Ayat 28 itu Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan kami di sini siapa? Sabar dulu. Kami di sini siapa? Bani Israel atau orang Romawi? Dengar dulu. Petrus berkata kami ini telah meninggalkan pertanyaan saya dikacangin dan mengikut engkau. Artinya adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Kami itu menegaskan orang-orang pula orang-orang. Saya ulang lagi sama Anda. Saya ulang lagi. Coba Anda sehat sedikit lah diskusi. Itu sedang merepresentasikan orang-orang yang jangan ajarin saya. Pendeta Anda aja lari. Jangan ajarin saya, apalagi menafsirkan. Sekarang begini. Dengarkan saya. Pada saat Yesus berkhotbah 3 tahun lamanya, jemaatnya itu orang Romawi atau orang Yahudi? Jawab. Bang Zuma, saya jawab. Tunggu, ini yang so tahu dulu. Enggak, biar saya yang jawab. Soalnya abang ini terlalu. Ketika Yesus memberitakan Injil ke tengah-tengah Bani Israel, yang mendengarkan menjadi jemaatnya itu orang Romawi atau orang Yahudi? Jawab. Gimana ya Bang? Aku mau menjawab dulu. Abang sabar. Satu-satu ngomongnya. Jawab dulu. Iya, saya Gak dengar kalian ngomong jawab apa. dulu. Kegagalan asumsi. Kegagalan. Satu-satu. Kok kegagalan Anda cerita? Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus kemudian mengajarkan ajaran Injil di tengah-tengah Bani Israel, jemaahnya itu orang Yahudi atau orang Romawi? Jawab. Bang Zuma, ya saya jawab. Saya jawab. Kalau ini yang saya tahu dulu, yang saya tahu tapi ini hilangmu. Enggak. Kalau Bang Zuma mengatakan seperti itu, saya juga mengatakan, apakah waktu
Zaman dahulu Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam kepada orang Indonesia atau kepada orang Arab? Oh, salah. Rasulullah Muhammad itu pertanyaan Anda itu Anda itu saya tidak jawab. masuk logika. Saya Anda jawab, itu saya tidak jawab. masuk logika, kan? Saya sudah menjawab pertanyaan Anda diam. dengan Saya pertanyaan Anda jawab. sama. Saya diam. Anda diam, saya jawab. Giliran saya menjawab. Giliran saya. Oke. Oke. Dengarkan. Al-Quran mengatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wahai Nabi Muhammad, tiadalah engkau utus melainkan untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sekarang tunjukkan kepada saya, Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Di mana tertulis itu? Sabar ya, aku jawab dulu yang pertanyaan pertama. Satu-satu ngomongnya. Aku dulu Bang Alim aku jawab dulu pertanyaan yang pertama yang kasih tadi. Iya, silakan tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Sabar ya. Aku jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi yang apakah Tuhan Yesus itu memberitakan firman kepada orang Yahudi atau orang Romawi atau Bani Israel? Nah, di sini kegagalan Abang. Bang Ali di mute dulu noise. Bang Ali di mute dulu noise. Tunjukkan aja, nggak usah kegagalan-kegagalan. Tunjukkan dalilnya. Yesus mengatakan Yohanes 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Mana dalilnya aku diutus untuk seluruh manusia? Mana? Tunjukkan. Aku kembali dulu, kita fokus ke pasal 18 dulu karena belum dijawab sebelum saya jawab. Kita kembali dulu ke pasal 18. Oke. Nanti itu pembahasan selanjutnya. Karena tadi saya masuk karena fokus Abang itu menafsirkan pasal 18. Sama aja. Aku cuma mau menjelaskan aja. Di sini Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang Yahudi, Bani Israel. Bang Zuma berikan kepada orang untuk berbicara, jangan potong-potong. Abang juga kalau ngomong ya kayak sama, itu saya juga kalau bicara Anda diam, silakan. Ya kami diam, kami diam. Abang ini mau jawab, Abang diam. Sudah kan? Iya. Biar siap ini saya turun, saya ada kegiatan. Karena saya masuk tadi tunjukkan dalilnya di mana Yesus. Abang diam, jamaahnya itu berasal dari non-Yahudi, silakan. Oke. Kesalahan Abang yang pertama itu tadi langsung mengklasifikasikan Yesus berkata sama Bani Israel atau orang Yahudi atau dan segala macam. Yang kedua bahwa Ali, kamu tuh noise, saya mute, kamu gak mubuk nih. Sedang berkata-kata untuk orang yang mengikuti dia. Makanya penekanan di sini tadi di pasal 28 tadi, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami. Biarpun itu mau di situ dia suku Yahudi, mau suku Bani Israel, Romawi, terserah. Tapi penekanannya yang terakhir adalah dan mengikut engkau. Penekanannya di situ. Jadi Yesus berkata untuk orang-orang yang mau mengikut Yesus. Bukan ngarang. Ini nih. Dan mengikut engkau. Apa tadi yang ngarang menafsirkan saya? Sekarang saya tanya, tunjukkan siapa orang Romawi dan Yunani yang menjadi pengikut Yesus pada saat itu, siapa? Tunjukkan satu nama aja. Abang kalau mau, aku nggak akan masuk ke data-data aku karena nggak pelajari secara mendalam. Makanya aku hanya akan membenarkan tafsiran Abang yang kemudian mengklasifikasikan Tuhan hanya ngomong kepada Bani Israel, Yahudi dan orang-orang yang Yesus Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Bang Zuma, mohon diam, ini saya gugur ya, Yesua gugur, Anda gugur. Tidak gugur. Ya, silakan. Bang Zuma, tadi Anda mengatakan bahwasanya orang Kristen juga mengatakan poligami. Kami sebagai umat Kristen ini enggak beta jawab. Bukan orang Kristen, Bung, dengarkan. Yesus mengajarkan poligami kepada Bani Israel, muridnya, bukan Kristen. Kristen itu bukan murid Yesus. Kristen itu manusia yang menyembah Yesus. Itu beda. Kan menurut murid Yesus itu adalah murid. Itu kan menurut murid dan hamba beda. Kristen itu adalah kelompok dari barat. Sedangkan murid Yesus Bang Zuma, males debat panjang-panjang Bang Dini. Itu kan menurut versi Anda kan? Oh iya, itu kan menurut Anda harus tahu Kristen itu bukan ajaran Yesus. Iya, Anda juga harus mendengarkan menurut versi kami, jangan versi Anda aja. Iya kan? Keduanya, kalau Anda mengatakan poligami itu justru karena saya mendengarkan versi Anda, makanya saya bantah. Enggak, tunggu biasa saya habis bicara, Abang Zuma bicara. Kan saya tadi diam. Ya kan?
kalau orang Islam memberikan bahwasannya poligami itu bisa, satu dulu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, betul atau tidak? Bang Sumas, tolong jawab. Iya, memang Apakah satu. Tuhan Mana mungkin betul, kan? Adam beristri 2, istrinya wanita betul. cuma 1. Kan gila namanya. Iya betul kan. Kalau Tuhan makanya Tuhan Terus mana menciptakan perintahnya? satu Enggak laki-laki. usah terlalu banyak asumsi Anda, enggak usah terlalu banyak asumsi. Enggak. Tunjukkan di dalam kitab saudara antara kitab Kejadian yang Anda ambil dari agama Yahudi. Dengar, diam. Dari kitabnya Yahudi yang Anda ambil dengan kitabnya Yunani yang Anda gunakan, tunjukkan satu data bahwa cukup satu istri, ada perintahnya di dalam Bible kalian. Silakan. Mana? Tunjukkan satu istri aja. Mana? Diam dulu, orang belum bicara, tetapi Anda sudah banyak kali bicara. Anda tinggal tunjukkan dalilnya. Iya, Anda tinggal diam, tunjukkan Anda dalilnya. diam. Cukup satu Anda istri. diam dulu. Mana? Anda diam dulu. Jangan kan? asumsi. Belum bisa, kan? Kalau cuma asumsi itu tidak ada artinya. Enggak. Mana Saya dalilnya? bertanya tadi Bisa juga masuk akal loh, Bang. Abang Tuhan belajar itu lagi dalam menciptakan. Bang Soleh ya. Tuhan Yang itu saya menciptakan minta satu data dari laki-laki kitab dan kalian satu kan Anda perempuan. dengar. Yang saya minta Zuma. dari kitab yang Anda ambil dari agama lain dan kitab yang Anda ambil dari agama Romawi. Abang itu tidak Perjanjian mendengarkan baru. orang lain. Tunjukkan tapi di mana Anda cuma perintahnya bicara cukup satu sendiri. istri. Mana? Saya butuh data. Silakan. Anda percaya bahwasanya Tuhan menciptakan satu laki-laki, satu perempuan? Saya tidak. Percaya Saya tidak? minta data cukup satu istri, Enggak. perintahnya di kitab Anda. Ini Enggak. Saya jawab Bang Suma. Saya jawab Bang Suma dalilnya ya. Bahwa hanya satu istri ya. Siapa yang mau istri? Saya jawab. Aliu noise, Perintah Yesus. Alim noise. Mute itu. Iya, noise. Bahwa umat Kristen percaya. Hah? Noise lagi. Iya, I'm Umat three Kristen doubling. percaya bahwa hanya memiliki satu istri. Tapi saya harus. Itu doubling suaraku keluar. Mana dalilnya? Kalian ini menumpuk di sini. Satu dalil saya minta nggak ada. Iya, ada 4 di sini Kristen, Bang. Ada Ali, ada Yosua, M3, ada Dulu Dina. aja M3 itu noise terus itu. Doubling terus itu. Turunin. Iya, Ali kamu noise, sakit telinga dong. Gatel tuh. Bagusin tuh. Itu si M3. M3. Coba nanti naik lagi. Mute atau turun? Udah aku turun ke naik lagi. Yosua, silakan. Mio Bang Juma minta Ya, data. lanjut akhi, saya maghrib dulu. Silakan. Saya maghrib dulu. Siap, Akhi Bang. lanjut akhi. Saya maghrib. Iya. Siap. Kalau Oke. saya yang ditanya, apakah Tuhan itu menciptakan satu perempuan atau 2 perempuan? Berdasarkan Bible yang saya baca, itu Tuhan menciptakan 2 orang perempuan. Yang pertama diciptakan hari ke-5 bersama-sama Adam, hari ke-6, Kejadian 1 ayat 27. Maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan itu menurut gambar dan rupanya. Ya betul. Ya, kemudian Tuhan menciptakan lagi di Kejadian 2 ayat 21 Taman Eden. Itu Yang cuma berasal dari tulang. Pak, itu cuma menceritakan bukan menciptakan. Bukan menciptakan. Oke, Anda bilang itu hanya menceritakan. Kalau itu hanya menceritakan, bagaimana mungkin sudah ada perintah di situ, Bang? Bang Coba. Sugrito, Anda tunggu. Anda percaya bahwasanya Tuhan itu menciptakan satu laki-laki, satu perempuan? Percaya tidak? Kalau berdasarkan Al-Quran ya, tapi kalau berdasarkan Bible tidak, karena Bible menceritakan 2 perempuan. Tunggu dulu, itu kan menurut Al-Quran kan? Anda percaya bahwasanya laki-laki satu dan perempuan satu? Iya. Ya kan? Di dalam Nah, Al-Quran, menurut kami tapi di Bible tidak. Bible Anda tidak tahu, dan yang lebih tahu itu umat kami. Sugi Kristologi. Oke, ini saya bacakan. Oke, saya jangan disalah, saya bacakan ya. Sabar, Abang udah salah tafsir. Aku Salah tafsir apanya coba? Kalau Abang di itu kayak ayat orang yang Abang itu kayak orang yang dibilang Deddy Corbuzier di YouTube-nya, masuk ke kamar orang terus nafsir. Kalau ngomong ini satu-satu. ini bukan nafsir. Ini saya bacakan baik-baik. Dengar baik-baik. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu ya menurut gambar dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka.
Ya. Nah, tetapi gambar dan rupa. aduh. Nah, Beda-beda. di ayat 28 Terus ya, Allah memberkati mereka. Berarti sosoknya sudah ada. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berarti sudah ada sosoknya, sudah diberkati, sudah diperintahkan untuk beranak cucu. Nah, ini diciptakan di luar Taman Eden. Sementara kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 21, ini ada lagi perempuan yang diciptakan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya, Dua terima kasih orang dulu. perempuan. Ya, terima kasih dulu Bas Brito sudah membacakan Alkitab. Terima kasih. Mungkin saya juga cara membaca Alkitab. Mungkin Anda terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada orang-orang. Tetapi dalam itu kan menurut Anda, menurut kami umat Kristen, Itu Tuhan bukan menciptakan- menurut Ustadz Sugi. Ustadz Sugi membaca Bible-mu. Iya, jangan bilang menurut Anda. Tidak ada menurut siapa-siapa. Ustadz Sugi membacakan. Kamu dengar gak Ustadz Sugi udah baca ayat Kejadian 1, Kejadian 2. saya jawab dulu. Ustaz Bang Sugi Alvin. membacakan ayatnya, tetapi dia tidak mengerti apa maksudnya. Kalau kami mengerti. Oke, kalau kamu mengerti, ya coba terangkan deh Kejadian 1 Oke, ayat saya coba 27. jelasin, Silakan deh. Kalau misalnya abang merujuk sama pasal ini, abang juga harus belajar yang namanya dalam pembuatan naskah itu ada yang pakai alur maju mundur dan segala macam. Abang pasti pernah lah belajar di SMA begitu atau di SMP tentang pembuatan pembuatan cerita, ada alur maju, alur mundur, alur maju mundur. Nah, pasal 2 ini ada di pasal 1 dia menjelaskan secara keseluruhan tentang penciptaan. Kemudian di pasal ini lebih rinci lagi dijelaskan bagaimana Kristus menciptakan manusia tersebut. Nah, ini Kristus bohong nih. menciptakan- Mana ada Kristus di situ? Ah, kau ini bohong. Mana ada Kristus di situ? Kau ini. Jawab dulu. Yang kami kenal sekarang Kristus. Sabar ya. Yang kami kenal sekarang Kristus. Ini parah, ini tipu-tipu Parah ini orang. Mana ada Kristus di situ? Parah. Yosua, Kristus itu ada di perjanjian baru. Dengar. Kamu tuh asumsimu liar kali. Bukan liar, Yang bukan dibacakan Ustaz Sugi perjanjian lama. Perjanjian lama Yesusmu belum lahir. Allahu Akbar. Coba Anda baca pernyataan Yesus di dalam Matius 19 ayat 4. Sabar, kita selesaikan dulu ini. Yesus di situ berkata dia tidak menciptakan bentar bang. Karena Anda tadi mengatakan di sini Kristus, Bang. Maka saya ingin meluruskan. Di dalam Matius 19 ayat 4 dikatakan, bukankah engkau membaca dia yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Lah kok kamu bilang yang menciptakan Kristus, sementara Yesus sendiri di Matius 19 ayat 4 dia mengatakan ada yang menciptakan manusia, bukan dirinya. Sabar Pak Aneh, Ustaz. jangan tipu-tipu Islam dong. mengajarkan sabar Pak Ustaz. Ya, oke. Diberikan Loh, orang. saya nggak bisa sabar kalau ditipu, saya nggak bisa sabar. Bukan, Anda sudah menipu tadi. Dengar baik. Tetapi Anda kami yang menjelaskan, menafsirkan dia kitab kami menjelaskan. Syariah, terus orang Kristen yang Satu-satu sudah mengenal ngomongnya. Yesus lebih dalam, Anda katakan tafsiran kami yang menipu. Bukankah Anda yang menafsiran ketafsiran yang itu? Kamu yang tidak mengenal Alkitab, tidak belajar firman Tuhan setiap minggu. Terus Anda bilang tafsiran yang orang Kristen menipu. Anda yang menipu. Nah, di sini Anda menambahi ayat di mana ada kata Kristus di situ. Coba. itu Baca. pembahasan Mari kita mengenai- buktikan kepada penonton di ayat mana di situ ada Kristus. Oke, aku Ayo. yang bacain biar Oke. adil Ayo, ya. dibaca. Kejadian Kejadian 1 ayat 27. Oke, aku bacain ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, betul. Nah, Saya setuju. mana Kristus? Mana ada Kristus? Mana Kristus? Bang Sugi, Mana? saya Jawab ini itu Bang pembahasan Sugi. yang lain. Kami mengenal Allah kami itu Allah sebagai itu Kristus. dalam bahasa Makanya Kristen kami sama aja panggil dengan dia Yesus Kristus. Kristus.
Oke, di Ini kejadian semakin 2. ngaco nih. Allah sama dengan Kristus ini semakin ngaco nih, Bos. Kacau ini. Nih, sabar. Ini harus saya ajarin ini. Bentar, Bang. Bentar. Anda sudah ngawur, Anda penyesatan Anda. Sudah lebih dalam mengenal Bentar, Kristus itu dari kata Mesias. Ya, Mesias itu dari kata masaha yang artinya mengurapi. Udah kita selesaikan Ya, dulu. Mesias Kita jangan adalah masuk seorang ke raja yang diurapi yang akan paham-paham yang membebaskan Yerusalem. Anda mengatakan Kristus sama dengan Allah, ini kan penipuan namanya. Dalilmu mana? Kristus sama dengan Allah, ayo kita main dalil. Bang, denger ya Bang. Dalam Islam pun saya, kalau saya yang tahu, dalam Islam ada banyak penyebutan tentang Allah. Dua-duanya pada ngomong. Ngomong Paham tentang kan? mana yang harus Seperti didengerin? itulah kami menyebut Allah kami mengenal Allah kami dengan kata Kristus, dengan kata Yesus, dengan kata Tuhan. Doktrin itu. Terus Anda bilang lagi Doktrin nggak ada di dalam Bible Kristus adalah Allah. Di mana Kristus adalah Allah? Di mana ayat mana? Oke, sabar. Saya nggak akan masuk itu. Dari tadi Abang menggoreng-goreng. Doktrin Saya kau mau jelaskan bawa-bawa. dulu. Saya mau menjelaskan ini dulu. Jangan kita nanti jatuhnya jadi kusir ya. Ali Saya mau menjelaskan noise, kejadian Ali tadi, noise. Oke, Bung Ustadz. Oke, saya jelasin. Tadi saya jelaskan mengenai naskah dalam penulisan cerita ada alur maju mundur, alur maju, alur mundur. Kemudian Anda menafsirkan di pasal 2 ini bahwa Tuhan kemudian menciptakan lagi manusia yang kedua. Itu tafsiran yang salah. Di pasal 2 ini dia menggunakan alur mundur lagi untuk menceritakan dan menjelaskan kemudian bagaimana Kristus menciptakan manusia. Aduh. Kau jangan tambah-tambah Kristus, di situ nggak ada Kristus, kau jangan tambahin kau. Abang jangan Bang dulu marah ini. mengenai Bang saya Sugi, menggunakan Bang kata Sugi, Kristus, Anda, saya menggunakan kata Allah, Bang Yesus Yusola di situ, iya Tuhan, menjelaskan, terserah saya. tetapi Anda Ya, barangkali baca. karena Yang penting saya saya orang yang ngerti menjelaskan Bible. esensi di pasal Ketika ini Anda mengatakan yang menciptakan itu adalah Kristus, Anda sedang menipu. Orang yang mengerti Bible, maka dia sangat tahu tentang Bang, Bible. kalau abang mau mengklaimisasi, Anda tidak mengerti abang tentang mau Bible, tetapi mengklaim Anda seorang cuma penipu. menafsirkan aja. Sekarang gini deh, kalau saya tidak mengerti Bible, ada nggak di antara kalian yang berani open camp debat dengan saya tanpa buka Bible? Ada yang berani? Ayo. Siapa yang lebih paham Bible? Saya Ayo. jujur nggak berani, saya nggak hafal Alkitab. Nggak berani. Siapa lagi yang berani? Siapa yang lebih hebat dari Kalau saya? misalnya buka Alkitab, Ayo. kita Tanpa buka Bible, mata ditutup kalau perlu, tapi harus bisa mengutip ayat-ayat Bible dari konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Ada yang sanggup? itu mah kalau mengingat itu cuma Nih Joshua, Anda berani, kamu nggak ada bilang yang tadi berani. kan mundur ya. Makanya Joshua, ini. jangan menuduh orang tidak paham. Kalau memang kalian lebih paham Bible dari saya, ayo open camp, debat dengan saya tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Ada yang sanggup? Ini ada orang pan Kristen nih, saya tantang nih. Ada yang sanggup? Lalu Anda katakan yang Kristen itu Satu-satu. Anda yang lebih ganas. Joshua, ini aku bacakan sekali lagi ya Joshua. Ini mundur, kamu bilang mundur kan nih. Ini dengarkan sekali lagi ya. Ali noise, Ali, kuturunkan kamu ya. Nggak denger, udah turun. Capek aku bilang Ali noise. Nih ya, dengerin ya, Kejadian 1:27, dengerin baik-baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini Allah belum menciptakan ini ya, kata-katanya di sini ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakan ya. Ini belum ada ini, belum ada manusia. Nah, dibawa ke ini ya, Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Di sini sudah ada manusia. Dasar lu, tarik mundur. Nah, nih dengerin. Lalu membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan dengar dulu. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Itu diciptakan siapa? Nah, di ayat dengar. Di ayat Kejadian 2 ayat 8-nya selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Di situ tertempatkannya lah manusia yang dibentuknya. Berapa manusia yang diciptakan? Ayo. Kakak host, boleh saya berpendapat? Silakan Mbak, sesuai data ya. Oh iya, udah bisa saya ngomong, tapi didengarkan dulu pendapat saya ya Kak. Ya pakai data Kak, kalau nggak pakai data nggak perlu didengar. Iya. Ini saya mau turun, tapi saya jelasin dulu ayat ini biar nggak tunggu ya Kak. Satu-satu Joshua. Gantian. Saya mau turun dulu. Kan tadi Ya udah turun aja kamu Joshua, turun. Kamu penipu di sini. Turun lah. penipu, Anda Kita penipu. nggak usah perlu Anda mengklaim. kuat suara berdebat dengan amarah ya Kak, Bang.
Ya, silakan Mbak, silakan Mbak. Pertama saya perkenalan diri dulu. Saya Angelina Baban. Saya dari agama Kristen Protestan. Ya. Nah, dari tadi saya kan menonton live ini, semua berdebat tentang agama poligami. Nah, menurut kakak sama abang tadi kan sudah membacakan dari Alkitab Kristiani tentang poligami, sudah? Nah, bolehkah saya membacakan dari surat Al-Quran dari kitab orang kakak-kakak abang-abang? Silakan. Oke. Menurut kitab surah An-Nisa, mohon maaf kalau sebelumnya saya nggak bisa baca surat-surat ini dengan benar ya, atau kitabnya ya. Mohon maaf karena saya agama Kristen. Menurut surah An-Nisa bahwa ayat Al-Quran diizinkannya poligami. Isinya surat An-Nisa surat An-Nisa 4 ayat 3 yang berisikan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita. Nah, di sini wanita-wanita itu kan udah lebih dari satu wanita. Iya, betul. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Bisa dijelaskan itu Pak kalau misalnya Sambung Mbak, sambung. Ada ayatnya di bawah. Sambung, jangan dipotong. Ada ayatnya di bawah, sambung. Ada lagi sambungannya, jangan dipotong. Ini baru comot-comot, sambung Mbak, sambung. Disambung ya Mbak. Ada ayat itu lagi di bawah Mbak. Kata-katanya belum habis itu Mbak, sambung ya. Sambung. Jangan nyopot-nyopot. Jadi ini baru namanya nyomot-nyomot. Mbak, blokir biar disambung udah. Sambung. Kakak host di sini yang membuka roomnya kan. Jadi kakak. Iya, silakan sambung Mbak, sambung. Jangan dipotong nanti orang salah paham nanti. Dilanjut ayatnya itu. Iya Pak, saya kan ini kan membukanya dari Google kan. Kalau memang ada ayat yang terpotong, ya nggak mungkin dong saya buka dari Al-Quran orang kakak sementara saya agama Kristen kan. Oke, kalau begitu biar saya baca. Oke. Biar saya baca Mbak, diam ya. Makanya biar dijelaskan orang kakak-kakak sama abang-abang. Oke, saya bacakan Mbak, saya bacakan. Udah diam ya. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi ya ini jangan dibuang di sini. Ini yang penting. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ya, jadi di Islam itu kita boleh nikah 1, 2, 3, 4. Tapi syaratnya berat, harus bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1 saja. Ya, cukup 1 saja. Tidak ada agama lain, bentar bang. Tidak ada agama lain yang memerintahkan menikah cukup 1 saja. Bahkan kalau Anda lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 8, di situ poligami tanpa batas. Ya, telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, orang Yahudi dan orang Yahuda. Kalau itu masih belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Termasuk istri. Kalau istri-istri tuannya yang dikasihkan itu belum cukup, ditambah lagi. Poligami tanpa batas. Di mana ayatnya Ustadz? 2 Samuel 12 ayat 8. Bahkan Anda lihat juga di dalam Ulangan 21 ayat 15 kalau nggak salah, itu poligami diatur di situ. Nih, orang Kristen anti poligami. Aduh, ini siapa yang nelpon nih? Ya, di dalam Ulangan 21 ayat 15 poligami diatur. Tapi kenapa orang Kristen menentang mati-matian menentang poligami, sementara di kitab mereka sendiri tidak ada larangan poligami? Nggak ada. Carikan ke saya kalau percaya. Apabila seorang perempuan mempunyai 2 orang istri, dengar, poligami. Ya, Ulangan 21 ayat 15, poligami diatur. Apabila seorang berpoligami, mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, maka istri-istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, anak-anak sulung adalah
dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagikan warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Jadi Bang Sugi, apa Bang? Kenapa kami mati-matian mengatakan bahwasanya poligami itu tidak boleh? Karena Tuhan kami dan kepercayaan kami mengatakan bahwasanya Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Mungkin di agama Anda juga mengatakan Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Jika kita menikahi dua orang perempuan, maka kita sudah menentang hak cipta Tuhan. Karena Tuhan cuma menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Larangannya ada nggak Bang? Larangannya ada enggak? Larangan poligami ada enggak? Bukan larangan, tetapi Tuhan sudah menciptakan satu. Kalau nggak ada ngapain dibikin-bikin Bang? Kalau nggak ada ngapain dibikin-bikin? Maaf. Bukankah Tuhanmu sendiri membolehkan poligami Bang? Bang Sugi, tolong diam dulu. Bentar. Bukan kalau memang itu perbuatan yang tercela melawan Tuhan, kenapa Tuhanmu mengatur poligami? Enggak, Bang. Saya potong boleh? Boleh, silakan. Nah, kalau kata Abang kan larangannya. Saya baca dulu dari Kejadian 4 ayat 19 dan 16 ayat 1 sampai 4 dan seterusnya. Allah memang pernah, jangan Abang bilang atau yang lain bilang itu Yesus yang membilang. Tetapi di sini tertulis, Allah memang pernah mengizinkan pria untuk memiliki dari satu istri. Namun ini dibuat namun berarti di garis bawahi, poligami tidak berasal dari Allah. Ia hanya memberikan satu istri kepada Adam. Sudah. Allah memberi Yesus Kristus wewenang untuk menegakkan kembali standarnya yang semula, yakni monogami, yaitu hanya satu istri. Sewaktu ditanya tentang perkawinan, Yesus mengatakan, Dia yang menciptakan mereka sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Karena alasan ini, seorang pria akan meninggalkan bapak dan ibunya dan akan memperaup pada istrinya hanya satu daging, berarti satu perempuan. Jadi saya bilang di sini, kakak-kakak, abang-abang, Kristiani atau Kristen tidak membenarkan tentang poligami. Dan abang-abang sama kakak-kakak bilang tadi, itu yang tertulis dikatakan Yesus. Sementara di Alkitab kami, Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena Yesus adalah anak Allah. Dia belum lahir, sudah. Yang mengatakan seperti itu adalah Allah, Bapaknya Yesus. Tetapi benar kamu. Ditarik ulur kembali, Allah sudah memerintah monogami. Makanya Kristen sampai saat ini menentang poligami. Sudah? Cukup ya. Jelaskan Pak. Ya, jadi gini. Kristen menentang poligami. Ya, tapi nggak punya dasar yang jelas. Mengenai satu daging itu, siapapun ya yang menjadi suaminya, ya mau dia 2, 3, 4, itu tetap bisa dikatakan satu daging. Ya, karena mereka itu menjadi satu istri, membentuk satu keluarga, maksudnya seperti itu. Nah, di dalam kitab Ulangan sendiri sangat jelas 21 ayat 15 ataupun di dalam kitab Keluaran, ini Tuhan loh yang ngomong di dalam kitab Keluaran 21 juga. Bentar saya bukakan di kitab Keluaran. Jadi kita ngomong pakai data, nggak boleh asal ya. Keluaran 21 ayat 15. Keluaran bentar. Keluaran 10 ya. Ulangan 21 ayat 15 tadi. Itu kan diatur itu. Tentang poligami itu diatur, bukan dilarang. Bahkan bagaimana cara membagikan waris diatur. Ya, Anda lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 28, 29 ini saya bukakan. 1 Korintus ini juga membolehkan poligami. 1 Korintus, bentar saya bukakan. 1 Korintus 7 ayat 20 dari ayat 26.
Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi, ingat, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Boleh kawin lagi. Nih, kalau sudah beristri jangan cerai. Tetapi di ayat 28, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa kepada orang yang beristri tadi. Nah, untuk orang yang tidak beristri seperti gadis-gadis, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Ini jelas ayat. Poligami nggak ada larangan, bos. Iya bang. Bang, kalau saya tanggapi ya bang. Boleh saya tanggapi sedikit ya? Boleh saya tanggapi? Boleh. Ya, boleh Oh, saya Bang tanggapi. Juma sudah kembali. Bang Juma, bentar, saya mau mandi soalnya, mau persiapan maghrib. Bang Juma, Boleh udah saya kembali tanggapi belum? sedikit ya? Silakan. Iya, begini Pak. Ada Bunda Rahma itu. Saya ada Pak De. Ya. Oke, digantikan ya Bunda Rama ya. Siap, tenang Pak De, santai Pak De. Jadi kita lanjut dulu ya. Saya minta maaf ini